Siang itu, matahari bersinar terik, menembus tirai tipis jendela ruang tamu rumahku. Namun, bagiku, cahaya paling terang hari itu bukanlah matahari, melainkan kehadiran bayi mungil yang sedang tertidur pulas di pangkuan Ratna, sahabat bayiku. Dia ganteng sekali, Erate, ujarku tulus, jemariku perlahan menyentuh pipi bayi merah itu. Kulitnya halus, aromanya khas minyak telon dan susu yang menenangkan. Siapa namanya? Ratna tersenyum, namun ada gurat kelelahan di wajahnya. Wajah seorang ibu baru yang berjuang sendirian. Namanya Rian. Terima kasih, ya, Han. Kamu selalu memujinya berlebihan. Tidak berlebihan, ini fakta, bantahku sambil tertawa kecil. Aku mendekatkan wajahku untuk meneliti fitur wajah bayi itu lebih seksama. Lihat hidungnya, mancung sekali. Dan matanya, meskipun sedang terpejam, bentuk kelopaknya indah. Tiba-tiba, tanganku terhenti saat mengusap kepala Rian. Rambutnya. Rambut bayi itu hitam, lebat, dan sedikit ikal di ujungnya. Jantungku berdesir aneh. Rambutnya ikal, ya? Gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Iya, turunan ayahnya, jawab Ratna cepat. Terlalu cepat, menurutku. Dia segera membenarkan letak selimut bayi itu, seolah ingin menutupi sesuatu. Suamiku kan rambutnya agak ikal. Aku mengangguk, mencoba menepis perasaan ganjil yang tiba-tiba menyelinap. Oh, iya? Suamimu yang di luar negeri itu, ya? Kasihan sekali kamu, Erate. Baru menikah siri 1 bulan, tinggal bersama sebentar, lalu ditinggal kerja lagi ke luar negeri. Kamu wanita hebat, sungguh. Aku menatap Ratna dengan penuh kekaguman. Di mataku, Ratna adalah lambang pengorbanan. Dia bercerita bahwa suaminya harus kembali bekerja di proyek konstruksi di Timur Tengah. Ratna memilih tidak ikut karena harus merawat orang tuanya yang sakit-sakitan di kampung sebelum akhirnya orang tuanya meninggal dunia, dan dia kembali ke kota ini, sendirian, dengan perut yang membesar. Aku nggak sekuat itu, Han. Ratna menunduk, suaranya terdengar parau. Kadang aku merasa sepi. Tapi mau bagaimana lagi? Ini demi masa depan anak kami. Kamu nggak sendiri, Ratna. Ada aku menggenggam tangannya erat. Rumahku selalu terbuka buat kamu. Kapanpun kamu butuh teman, atau sekadar ingin istirahat dari kamar kosmu yang sempit itu, datanglah ke sini. Anggap rumah sendiri. Ratna menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu terlalu baik, Han. Aku nggak tahu harus balas pakai apa. Nggak perlu dibalas. Kita sahabat. Saat itu, aku benar-benar buta. Aku tidak melihat kilatan rasa bersalah, atau mungkin ketakutan, di mata Ratna. Aku hanya melihat seorang sahabat yang butuh pertolongan. Sore harinya, suamiku, Mas Bayu, pulang kerja. Biasanya, dia akan langsung masuk ke kamar, mandi, dan meminta kopi. Tapi hari itu berbeda. Begitu melihat sepatu wanita di teras, wajahnya yang lelah langsung berubah cerah. Ada tamu, Ma? Tanyanya saat masuk ke ruang tengah. Ada Ratna, Pak. Bawa bayinya? Jawabku sambil membawakan segelas air dingin. Mas Bayu meletakkan tas kerjanya di sofa, dan langsung menghampiri Ratna yang sedang menggendong Rian. Wah, jagoan kecil sudah datang. Sapa Mas Bayu dengan nada antusias yang jarang kudengar. Dia berjongkok di depan Ratna, menatap bayi itu dengan tatapan yang entahlah, tatapan yang sangat dalam. Boleh aku gendong? Ratna melirikku sekilas, lalu mengangguk ragu. Boleh, Mas. Mas Bayu menggendong Rian dengan sangat luwes. Padahal, kami belum dikaruniai anak meski sudah 3 tahun menikah. Biasanya laki-laki akan kaku saat menggendong bayi baru lahir, tapi Mas Bayu terlihat sangat natural. Dia menimang Rian, membuat suara-suara lucu hingga bayi itu menggeliat dan membuka matanya. Saat itulah, waktu seakan berhenti bagiku. Ketika mata bayi itu terbuka dan menatap Mas Bayu, aku melihat pantulan cermin. Mata itu, bentuk alisnya. Dan ketika disandingkan dengan wajah Mas Bayu yang sedang tersenyum lebar, kemiripan itu bukan lagi sekadar bayangan. Rambut ikal Mas Bayu yang sedikit gondrong di bagian belakang, persis dengan rambut Rian. Hidung Mas Bayu yang mancung dengan cuping yang khas,
persis dengan hidung mungil itu. Mirip ya, Ma. Mas Bayu tiba-tiba bersuara, membuyarkan lamunanku. Dia menatapku sambil tertawa. Jantungku hampir copot. Apanya yang mirip, Pak? Ini, Rian. Gantengnya mirip Om Bayu, kan? Candanya sambil mencium pipi bayi itu gemas. Aku memaksakan tawa. Iya, Pak. Mirip banget. Jangan-jangan jodoh. Candaan itu terasa hambar di lidahku. Ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap di dadaku, seperti duri halus yang menusuk perlahan. Bagaimana mungkin anak teman yang suaminya konon berada ribuan mil jauhnya, bisa memiliki cetak biru wajah suamiku? Kasihan ayahnya nggak bisa lihat Rian tumbuh, kata Mas Bayu tiba-tiba, suaranya melembut. Dia menatap Ratna. Kalau kamu butuh apa-apa, RAT, bilang saja sama Hana. Atau sama aku juga boleh. Popok, susu, jangan sungkan. Anggap saja Rian ini keponakan kami sendiri. Terima kasih, Mas Bayu, jawab Ratna lirih. Dia tidak berani menatap mata Mas Bayu lama-lama. Malam itu, setelah Ratna pulang dijemput taksi online yang dipesankan Mas Bayu, karena katanya kasihan kalau naik motor, aku duduk di depan meja rias. Mas Bayu sudah tertidur pulas di kasur, dengkurnya halus terdengar. Aku menatap wajah suamiku dalam diam. Wajah yang selama ini kucintai, wajah yang kupercaya tidak akan pernah menyakitiku. Mas Bayu adalah suami yang sempurna. Dia pekerja keras, tidak pernah macam-macam, dan selalu memberikan nafkah yang cukup. Tapi bayangan bayi Rian terus menghantui pikiranku. Rambut ikal itu, mata itu, hidung itu. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Astaga, Hana, kamu ini kenapa? Itu anak Ratna. Sahabatmu. Suaminya ada di luar negeri. Mungkin hanya kebetulan saja mirip. Banyak orang di dunia ini yang mirip tanpa ada hubungan darah. Aku memarahi diriku sendiri karena telah mencurigai dua orang yang paling dekat denganku. Ratna adalah wanita yang salehah, dia bahkan merawat orang tuanya sampai akhir hayat. Dan Mas Bayu? Dia suami yang setia. Waktu itu dia bahkan rela dinas keluar kota selama 1 bulan demi mengejar target perusahaan, agar kami bisa menabung untuk renovasi rumah. Maafkan aku, ya Tuhan, aku sudah suzon, bisikku pelan. Namun, hati kecil seorang istri seringkali memiliki mata yang lebih tajam daripada logika. Meski mulutku berucap maaf, hatiku tetap gelisah. Keesokan harinya, Mas Bayu melakukan hal yang tidak biasa. Pagi-pagi sekali, dia sudah rapi. Ma, hari ini aku pulang makan siang. Ya, katanya sambil mengancingkan kemeja. Aku terkejut. Tumben? Biasanya makan di kantin kantor sama teman-teman? Iya, lagi pengen masakan mama. Oh iya, Ratna hari ini main lagi nggak? Suruh dia main sini aja, Ma. Kasihan dia sendirian di kosan ngurus bayi. Sekalian biar rumah rame. Kata-kata itu meluncur begitu ringan. Tapi bagiku, itu terdengar seperti sebuah permintaan khusus. Mas Bayu ingin Ratna ada di sini. Nanti aku tanya Ratna. Jawabku singkat. Oke. Aku berangkat dulu. Mas Bayu mencium keningku, lalu berangkat dengan semangat yang berapi-api. Sepeninggal Mas Bayu, aku mengambil ponsel. Membuka galeri foto. Kemarin, diam-diam aku memotret Rian saat digendong Mas Bayu. Aku memperbesar foto itu. Aku mensejajarkan wajah bayi itu dengan wajah suamiku di layar ponsel. Darahku berdesir hebat. Bukan hanya mirip. Mereka identik. Saat itulah aku teringat sesuatu. Sesuatu yang luput dari perhatianku selama ini. 1 tahun yang lalu. Tepat sebelum Ratna mengaku hamil dan menikah siri. Mas Bayu pamit dinas keluar kota selama 1 bulan penuh. Katanya ada proyek di Kalimantan. Selama 1 bulan itu, komunikasi kami sangat terbatas karena alasan susah sinyal di lokasi proyek. Dan di waktu yang bersamaan, Ratna juga menghilang dari peredaran. Katanya dia pulang kampung merawat ibunya yang sakit keras. 1 bulan Mas Bayu pergi. 1 bulan Ratna menghilang. Lalu Ratna kembali dengan kabar sudah menikah siri. Dan Mas Bayu kembali dengan wajah yang lebih segar, seolah habis liburan, bukan habis kerja keras di proyek. Tanganku gemetar memegang ponsel. Apakah mungkin? Apakah
Luar negeri, yang dimaksud Ratna adalah fiksi? Apakah dinas luar kota, Mas Bayu adalah kebohongan? Apakah selama 1 bulan itu, mereka sebenarnya sedang bersama? Menikmati bulan madu di atas kebodohanku? Tidak mungkin. Aku menggeleng kuat, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Tapi benih kecurigaan itu kini telah tumbuh menjadi pohon keraguan yang besar. Dan aku tahu, aku harus mencari kebenarannya, betapapun menyakitkannya nanti. Aku tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang hanya bisa memuji. Aku akan menjadi pengamat. Aku mengirim pesan pada Ratna, "RAT, main ke rumah ya hari ini. Mas Bayu mau beliin susu buat Rian," katanya. Aku menekan tombol kirim dengan hati bergemuruh. Perangkap telah kupasang. Aku ingin melihat seberapa antusias suamiku nanti siang, dan seberapa mirip interaksi mereka layaknya sebuah keluarga kecil yang sedang menyembunyikan bangkai. Pesan singkatku berbalas cepat. Ratna setuju untuk datang. Aku menyibukkan diri di dapur, menata piring dan gelas dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena gugup menyambut tamu, melainkan karena rasa mual yang menahan amarah di dada. Aku sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah drama, di mana aku adalah sutradara yang pura-pura tidak tahu naskahnya. Pukul 10 pagi, taksi online berhenti di depan pagar. Aku melihat Ratna turun dengan tergopoh-gopoh, menggendong Rian di dada, sementara tangan kirinya menjinjing tas bayi yang besar. "Sini aku bantu," sambutku, mengambil alih tas besar itu. "Makasih, Han. Aduh, repot banget ya aku. Padahal cuma mau main sebentar," keluh Ratna sambil menyeka keringat di pelipisnya. Aku menatapnya. Ratna terlihat lelah, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas meski tertutup bedak tipis. Ada rasa iba yang tulus muncul di hatiku. Bagaimanapun dia pernah menjadi sahabat terbaikku, tapi rasa iba itu segera tertimbun curiga saat aku melihat Rian. Bayi itu tertidur pulas. Wajahnya semakin terlihat jelas di bawah sinar matahari pagi. "Masuk yuk, di luar panas." "Kasihan Rian," ajakku. Kami duduk di ruang keluarga yang sejuk. Aku menyalakan televisi sekadar untuk memecah keheningan, sementara Ratna meletakkan Rian di karpet bulu yang sudah kualasi kain lembut. "Gimana kabar suamimu, RAT? Masih di Timur Tengah?" tanyaku sambil meletakkan segelas sirup dingin. Aku sengaja memberi jeda pada kalimatku, meneliti ekspresi wajahnya. Ratna tampak tersentak sedikit sebelum meraih gelas. Iya, masih, Han. Di sana sinyal susah banget. Kadang seminggu baru bisa telepon. Katanya kerjanya berat, di gurun. Oh, gitu. Pasti gajinya besar ya, sampai dia rela ninggalin istri yang baru lahiran. Pancingku. Ratna tersenyum kecut. Ya, lumayan. Buat tabungan masa depan. Tabungan masa depan siapa? Batin hatiku berteriak. Masa depanmu dengan suamiku? Waktu merangkak menuju siang. Tepat pukul 12, suara deru mesin mobil yang sangat kuhafal terdengar memasuki carport. Mas Bayu pulang. Jantungku berdegup kencang. Biasanya, Mas Bayu hanya akan menelepon kalau tidak pulang makan siang. Tapi hari ini, dia pulang. Dan bukan dengan tangan kosong. "Assalamualaikum," serunya lantang dari pintu depan. Nadanya riang, berbeda jauh dengan nada lelah yang biasa ia tunjukkan sepulang kerja. "Waalaikumsalam," jawabku dan Ratna hampir bersamaan. Mas Bayu muncul di ambang pintu ruang tengah. Di tangan kanannya, dia menenteng 2 kantong plastik besar dengan logo minimarket terkenal. Matanya tidak mencari aku, istrinya. Matanya langsung tertuju ke karpet bulu, tempat Rian sedang menggeliat bangun. Udah bangun jagoannya." Mas Bayu meletakkan kantong belanjaan itu di meja dengan sembarangan, lalu langsung berlutut di dekat Rian. "Halo, Rian. Om Bayu pulang nih." Aku berdiri mematung di dekat dapur, memperhatikan adegan itu. Suamiku bahkan belum menyapaku, belum mencium tanganku, tapi dia sudah menyapa bayi itu. "Kamu beli apa, Pak? Kok banyak banget?" tanyaku, berusaha menjaga nadaku tetap datar. Mas Bayu menoleh, seolah baru sadar aku ada di sana. "Oh, ini MA. Tadi pas jalan pulang aku mampir minimarket. Ingat Ratna mau main ke sini. Aku beliin stok popok sama susu formula yang mahal itu,
katanya bagus buat otak bayi. Dia membongkar belanjaannya. 2 pak besar popok bayi merek premium. 3 kaleng susu formula harga selangit. Tisu basah, minyak telon, bahkan beberapa mainan Ratle bunyi-bunyian. Ratna terlihat kaget. Wajahnya memerah. Mas Bayu, ya ampun, ini banyak banget. Aku nggak enak. Susu itu mahal banget, Mas. Nggak apa-apa, Rate. Rezeki itu harus dibagi. Lagian kasihan kamu sendirian, suamimu jauh. Anggap aja ini hadiah dari Om Bayu buat Rian, kata Mas Bayu sambil tersenyum lebar. Senyum yang penuh kasih sayang. Aku mengepal tangan di balik punggungku. Hadiah dari Om Bayu? Atau nafkah dari ayah kandung? Ayo makan dulu, aku udah masak. Ajakku, memotong momen, keluarga bahagia, itu. Di meja makan, Mas Bayu tidak henti-hentinya membahas soal bayi. Dia bertanya tentang jam tidur Rian, apakah Rian rewel semalam, hingga bagaimana cara Ratna memandikannya. Antusiasmenya sangat tidak wajar untuk ukuran seorang teman. Kamu kok tahu banget soal bayi sih, Pak? Tanyaku sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Padahal kita kan belum punya anak. Mas Bayu tersedak sedikit, lalu buru-buru minum. Ya, kan aku sering baca artikel, MA. Persiapan kalau nanti kita punya anak. Sekalian belajar praktik sama Rian, kan? Alasan yang masuk akal, tapi terasa palsu di telingaku. Selesai makan, Rian mulai menangis. Ratna tampak kewalahan karena harus mengganti popok sambil menenangkan tangisan bayinya. Sini, biar aku aja, Mas Bayu tiba-tiba menawarkan diri. Jangan Mas, nanti kotor. Mas kan mau balik kantor, tolak Ratna. Nggak apa-apa, aku masih ada waktu setengah jam. Kamu makan aja dulu buahnya, Rate. Kasihan kamu mukanya pucat gitu. Tanpa menunggu persetujuan, Mas Bayu mengambil alih Rian. Dengan cekatan, sangat cekatan, dia membuka perekat popok, membersihkan kotoran bayi dengan tisu basah, mengoleskan krim ruam, dan memakaikan popok baru. Gerakannya luwes, tidak canggung sama sekali. Bagaimana mungkin? Laki-laki yang tidak pernah mengurus keponakan, tidak pernah punya adik kecil, bisa seahli itu mengganti popok? Kecuali dia sudah sering melakukannya sebelumnya. Mungkin selama dinas luar kota, 1 bulan itu, dia bukan hanya menemani Ratna hamil, tapi juga belajar menjadi ayah? Atau mungkin dia sering mampir ke kosan Ratna sepulang kerja tanpa sepengetahuanku? Pintar banget papanya Rian maksudku omnya Rian, sindirku halus. Mas Bayu tertawa, tapi matanya tidak menatapku. Dia sibuk mencium perut Rian yang buncit, membuat bayi itu terkekeh geli. MA, panggil Mas Bayu tiba-tiba. Ratna suruh nginep sini ajalah. Kasihan dia kalau harus pulang sore-sore, nunggu taksi lagi. Lagian kamu kan kesepian kalau aku lembur. Aku terdiam. Ini dia. Dia yang meminta. Boleh aja kalau Ratna mau, jawabku santai. Kamar tamu kosong. Lagian aku juga seneng ada temen ngobrol. Gimana, Rate? Ratna tampak ragu, melirik Mas Bayu sekilas, lalu menatapku. Apa nggak ngerepotin, Han? Sama sekali nggak. Malah aku seneng. Kataku, tinggal di sini aja beberapa hari. Hitung-hitung nemenin aku. Nanti baju ganti kamu biar diambilin ojek online dari kosan. Tuh kan, Hana aja setuju. Udah, nginep aja. Biar Rian juga nyaman. Di sini AC-nya dingin, kamarnya luas, timpal Mas Bayu semangat. Wajahnya berseri-seri, seolah baru saja memenangkan lotre. Sore itu, Mas Bayu kembali ke kantor dengan langkah ringan. Sementara aku, membantu Ratna membereskan barang-barangnya ke kamar tamu. Hatiku perih, tapi tekadku semakin bulat. Dengan Ratna tinggal di sini, di bawah atap yang sama, aku bisa melihat semuanya. Aku membawa musuh masuk ke dalam bentengku, bukan untuk menyerah, tapi untuk menguliti kebusukan mereka perlahan-lahan. Malam harinya, sandiwara itu semakin nyata. Biasanya, Mas Bayu akan pulang jam 8 malam dengan alasan macet atau lembur sedikit. Tapi hari ini, jam 5 sore dia sudah sampai rumah. Dia langsung mandi, memakai baju santai, dan bergabung dengan kami di ruang tengah. Rian sedang berbaring di karpet. Mas Bayu duduk di sampingnya,
memainkan mainan gantung. Ratna duduk di sofa dekat mereka, melipat baju bayi. Mereka mengobrol akrab, tertawa kecil menertawakan tingkah Rian. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memegang nampan berisi teh hangat. Dari sudut ini, aku seperti penonton yang melihat sebuah lukisan keluarga bahagia. Ayah, ibu, dan anak. Wajah mereka mirip. Tawa mereka senada. Dan aku hanyalah ornamen tambahan di rumahku sendiri. Aku adalah penyedia tempat, penyedia fasilitas, bagi suami dan selingkuhannya untuk memadu kasih berkedok persahabatan. Han, sini duduk. Panggil Ratna saat menyadari kehadiranku. Dia tampak sedikit gugup, mungkin merasa bersalah karena terlalu asyik mengobrol dengan suamiku. Aku tersenyum, senyum palsu terbaikku. Iya, Erate. Aku duduk di sebelah Ratna. Mas Bayu sedang mengangkat Rian tinggi-tinggi. Hiya pesawat terbang. Seru Mas Bayu. Rian tertawa lebar, memperlihatkan gusi tanpa gigi. Awas Mas, nanti dia muntah kalau diguncang gitu, tegur Ratna refleks. Nadanya bukan nada tamu menegur tuan rumah. Itu nada seorang istri menegur suaminya. Sangat natural. Sangat intim. Mas Bayu langsung menurunkan Rian dengan lembut. Oh iya, maaf ya sayang Rian. Hening sejenak. Kata, sayang, itu menggantung di udara. Mas Bayu berdehem keras, mencoba mencairkan suasana. Maksudnya sayang sama Rian, anak teman papa. Aku menyesap tehku perlahan, merasakan hangat yang menjalar di tenggorokan, kontras dengan dingin yang membeku di hati. Rian beruntung ya, kataku pelan, memecah keheningan. Punya ibu yang sabar, dan punya, om, yang sayang banget kayak anak sendiri. Andai bapaknya lihat, pasti cemburu. Mas Bayu dan Ratna saling pandang sekilas. Tatapan penuh kode yang hanya dimengerti oleh mereka yang menyimpan rahasia. Ya semoga bapaknya cepat pulang, kata Ratna lirih, menunduk. Bapaknya sudah pulang, Rat, jerit batinku. Dia ada di depanmu. Dia sedang memangku anak kalian di rumah istrinya yang sah. Malam itu, saat kami semua masuk ke kamar masing-masing, aku tidak bisa tidur. Kamar tamu terletak di seberang kamar utama. Pintu kamarku sedikit terbuka. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara tangisan bayi dari kamar tamu. Rian menangis. Aku hendak bangun untuk menawarkan bantuan, tapi langkahku terhenti saat melihat Mas Bayu bergerak di sampingku. Dia bangun perlahan, sangat hati-hati agar tidak membangunkanku. Dia turun dari tempat tidur, berjalan mengendap-endap keluar kamar. Aku menahan napas, mengintip dari balik selimut. Mas Bayu tidak ke kamar mandi. Dia menuju kamar tamu. Pintu kamar tamu terbuka sedikit. Aku mendengar suara bisikan. Estet kap kap kap. Anak papa haus ya? Suara Mas Bayu. Lembut sekali. Lalu suara Ratna. Mas, jangan keras-keras, nanti Hana bangun. Enggak, dia tidur mati kok. Sini, biar aku yang gendong sampai dia tidur lagi. Kamu istirahat aja. Air mataku menetes dalam diam. Di tengah kegelapan kamar, duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Bukan hanya kemiripan fisik. Pengakuan itu keluar sendiri dari mulut suamiku. Anak papa. Mereka benar-benar menganggapku orang bodoh yang tidur mati. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit itu merasuk hingga ke tulang, mengubah cintaku menjadi abu, dan menyisakan satu hal yang menyala terang, dendam. Aku akan membiarkan mereka menikmati, keluarga kecil, mereka sedikit lebih lama di rumahku. Biar mereka terlena. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit nanti saat aku hempaskan ke tanah. Seminggu berlalu sejak Ratna pertama kali menginap. Selama 1 minggu itu pula, rumahku terasa hidup, namun hatiku terasa mati. Aku hidup dalam neraka yang kuhadapi dengan senyuman. Setiap hari, aku menyaksikan suamiku, Mas Bayu, berperan ganda. Di depan mataku, dia mencoba bersikap wajar sebagai tuan rumah yang baik. Namun di setiap celah kesempatan, saat aku di kamar mandi, saat aku memasak di dapur, aku melihat tatapan memuja yang dia berikan pada Ratna dan Rian. Pola itu mulai terbentuk, jelas dan menyakitkan. Selama Ratna menginap di rumah kami,
Mas Bayu berubah menjadi karyawan teladan yang selalu punya waktu luang. "Ma, aku pulang makan siang ya. Bawa martabak manis nih," pesannya suatu hari di jam 11 siang. Setengah jam kemudian, dia sudah duduk di meja makan, menyuapi Ratna potongan martabak dengan alasan, "Tanganmu kan kotor habis ganti popok. Sini aku suapin biar nggak ribet." Aku hanya diam, mengaduk teh manisku dengan tatapan kosong. Sore harinya, jam 4 sore, mobilnya sudah terparkir rapi. Alasannya beragam, kerjaan beres cepat, bos lagi baik, atau kangen masakan rumah. Tapi begitu masuk rumah, yang dicari bukan aku atau masakan di meja, melainkan suara tangis Rian. "Mana si jagoan?" serunya Riang. Dia akan langsung menggendong Rian, membawanya jalan-jalan keliling kompleks perumahan dengan stroller yang baru saja dia beli, lagi-lagi dengan alasan, hadiah untuk anak teman. Tetangga-tetangga yang melihat memuji Mas Bayu. "Wah, Pak Bayu sayang banget sama anak kecil ya. Sudah cocok jadi bapak." Mas Bayu hanya tertawa bangga mendengar pujian itu. Dia menikmati peran itu. Dia menikmati fantasi menjadi keluarga bahagia di lingkungan rumahku, dengan wanita lain dan anak mereka. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai ketika Ratna pamit pulang ke kontrakannya. "Aku nggak enak ngerepotin Hana terus," kata Ratna suatu pagi. "Lagian aku harus ambil beberapa barang di kontrakan. Aku pamit ya, Han." Aku mengiyakan, meski sebenarnya aku ingin menahannya, bukan karena rindu, tapi karena aku ingin mengawasi mereka. "Hati-hati, RAT. Kalau butuh apa-apa kabari." Hari itu, setelah Ratna pergi, suasana rumah kembali sepi. Dan anehnya, kesepian itu juga melanda suamiku. Siang itu, aku menunggu pesan dari Mas Bayu. Jam 12 siang. Jam 1 siang. Tidak ada kabar. Aku memberanikan diri menelepon. "Halo, Pak? Pulang makan siang nggak? Aku masak ayam bakar kesukaanmu." Di ujung telepon, suara Mas Bayu terdengar dingin dan buru-buru. "Nggak bisa, Ma. Sibuk banget. Deadline numpuk. Bos lagi marah-marah. Jangan tunggu aku ya." Klik. Telepon ditutup. Sorenya, aku menunggu jam 5. Mobilnya tak kunjung datang. Jam 7 malam. Nihil. Jam 9 malam. Masih sepi. Baru pukul 11 malam, suara pagar dibuka terdengar kasar. Mas Bayu masuk dengan wajah kusut, kemeja yang berantakan, dan aroma asap rokok yang menyengat. "Lembur lagi, Pak?" tanyaku sambil membawakan tas kerjanya. "Iya. Capek banget," jawabnya ketus. Dia langsung masuk kamar, melepas baju, dan tidur memunggungiku. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada obrolan ringan. Hari-hari berikutnya pun sama. Setiap kali Ratna tidak ada di rumah kami, Mas Bayu selalu lembur. Aku mulai mencatat polanya di sebuah buku kecil yang kusembunyikan di laci pakaian dalamku. Senin, Ratna di rumah Mas Bayu pulang jam 16.30. Wajah cerah. Bawa buah-buahan. Selasa, Ratna di rumah Mas Bayu pulang makan siang. Sore pulang jam 17. Main sama Rian sampai malam. Rabu, Ratna pulang ke kontrakan Mas Bayu tidak pulang makan siang. Pulang ke rumah jam 23. Alasan, meeting dengan klien. Kamis, Ratna di kontrakan Mas Bayu tidak pulang. Alasan, menginap di pabrik luar kota karena mesin rusak. Hatiku perih membaca catatan itu. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Suatu hari, aku memutuskan untuk menguji hipotesisku. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan berbohong. Hari itu hari Jumat. Ratna sedang berada di kontrakannya. Mas Bayu, seperti biasa saat Ratna tidak ada, mengirim pesan pagi-pagi bahwa dia akan pulang larut karena ada audit kantor. Pukul 10 pagi, aku menelepon Mas Bayu. "Halo, Pak," sapaku dengan nada ceria yang kubuat-buat. "Kenapa, Ma? Aku lagi sibuk nih," jawabnya tak sabar. "Itu. Ratna barusan telepon. Katanya dia mau mampir ke rumah siang ini, mau numpang makan siang sekalian bawa Rian imunisasi di bidan dekat sini. Dia nanyain kamu ada di rumah nggak?" Hening sejenak di seberang sana. Tiba-tiba nada suara Mas Bayu berubah drastis. Dari yang tadinya ketus dan sibuk,
menjadi antusias. "Oh ya? Ratna mau datang? Jam berapa?" Katanya sekitar jam 12. "Oke, Ma. Kebetulan auditnya bisa ditunda sebentar. Aku usahakan pulang makan siang ya. Kasihan kalau ada tamu nggak ditemenin." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar menahan amarah. Audit yang katanya penting, yang membuatnya harus pulang larut malam, tiba-tiba bisa ditunda hanya karena nama Ratna disebut. Tepat jam 12 kurang 10 menit, Mas Bayu sudah sampai di rumah. Wajahnya segar, rambutnya disisir rapi ulang, bahkan aku mencium aroma parfum yang baru disemprotkan. Dia membawa sekotak donat mahal. "Mana Ratna?" tanyanya begitu masuk, matanya menyapu seluruh ruangan dengan penuh harap. Aku duduk santai di sofa sambil menonton TV. "Nggak jadi, Pak. Barusan dia kabari Rian agak demam, jadi langsung pulang ke kontrakannya habis dari bidan." Bahu Mas Bayu merosot drastis. Kekecewaan yang begitu nyata terpampang di wajahnya. Kotak donat yang dia pegang seolah kehilangan harganya. "Yah, kok nggak bilang dari tadi sih, Ma?" protesnya, nadanya kesal. "Aku udah bela-belain ngebut pulang." "Loh, bukannya kamu pulang mau ketemu istri? Kok malah kecewa Ratna nggak ada?" sindirku tajam. Mas Bayu tersadar dia kelepasan. Wajahnya pucat sejenak. "Bukan gitu. Maksudnya kan sayang donatnya udah dibeli." "Ya udahlah." Dia duduk di meja makan, memakan satu donat dengan wajah murung, lalu berdiri lagi. "Aku balik kantor lagi deh. Masih banyak kerjaan." "Loh, katanya auditnya ditunda." "Ya, ditunda sebentar doang. Ini harus balik lagi." Tanpa membuang waktu, dia menyambar kunci mobil dan pergi. Dia bahkan tidak menyentuh masakan yang sudah kusiapkan. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Mobilnya melaju kencang. Firasatku mengatakan dia tidak menuju kantor. Dengan cepat, aku membuka aplikasi pelacak lokasi di ponselku. Dulu, kami pernah memasang aplikasi Family Locator demi keamanan. Mas Bayu mungkin lupa aplikasi itu masih aktif karena aku jarang membahasnya. Titik GPS mobil Mas Bayu bergerak. Bukan ke arah kantornya di pusat kota. Titik itu bergerak ke arah pinggiran kota. Ke daerah di mana kontrakan Ratna berada. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini aku segera menghapusnya kasar. Jadi begini mainnya. Saat Ratna ada di rumahku, dia pulang cepat untuk bermesraan terselubung. Saat Ratna pulang ke kontrakannya, dia lembur atau dinas untuk mengunjungi istri sirinya di sana. Rumahku hanyalah tempat persinggahan saat dia ingin suasana nyaman ber-AC. Kontrakan Ratna adalah tempat pelampiasan hasratnya. Mereka berbagi waktu dengan sangat rapi. Dan aku hanyalah penonton bodoh yang membiayai panggung sandiwara mereka. Makanan yang dimakan Ratna di rumahku, popok yang dipakai Rian, listrik yang mereka nikmati, itu semua dari uang belanja yang kukelola dengan hemat. Sementara uang Mas Bayu mungkin mengalir deras ke kontrakan itu. Sore itu, Mas Bayu benar-benar tidak pulang. Dia mengirim pesan singkat, "Ma, maaf mendadak harus nginep di kantor. Auditnya parah banget sampai subuh kayaknya." Aku membaca pesan itu sambil tertawa miris. "Nginep di kantor," gumamku. Aku menatap layar ponsel, melihat titik GPS-nya berhenti diam di sebuah titik koordinat yang aku tahu persis itu adalah lokasi kontrakan Ratna. Dia tidak di kantor. Dia sedang tidur di sana, memeluk wanita itu, memeluk bayi yang berwajah sama dengannya. Malam itu, kemarahan dalam diriku bermetamorfosis menjadi tekad yang dingin dan keras. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku ingin bukti yang lebih menyakitkan. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku ingin menghancurkan mereka di saat mereka merasa paling aman. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan pada Ratna, "RAT, besok main lagi ya. Aku masak rendang banyak banget. Sayang kalau nggak ada yang makan. Ajak Rian juga." Balasan masuk beberapa menit kemudian. "Iya, Han. Insya Allah besok aku kesana siang-siang." Aku tersenyum sinis. Besok, aku akan menyambut mereka dengan senyuman paling manis. Aku akan menjadi wanita paling sabar, paling baik,
sampai mereka tidak sadar bahwa aku sedang menggali lubang kubur untuk pernikahan ini. Mas Bayu, Ratna, nikmatilah masa-masa ini. Karena sebentar lagi, topeng kalian akan kutarik paksa hingga kulit wajah kalian ikut terkelupas. Hari Minggu yang kelabu. Langit di luar mendung, seolah mengerti suasana hatiku yang sedang berkabut tebal. Mas Bayu sedang tidur pulas di kamar, mendengkur keras setelah lembur semalaman, yang aku tahu pasti dia habiskan di kontrakan Ratna. Kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan. Selama ini aku hanya bermain dengan asumsi dan firasat. Aku butuh bukti fisik. Sesuatu yang bisa kupegang. Sesuatu yang tidak bisa disangkal dengan kata-kata manis atau alasan klise. Pikiranku melayang pada kejadian 1 tahun yang lalu. Momen, dinas luar kota, selama 1 bulan penuh itu. Itu adalah kunci dari semua ini. Jika benar Rian adalah anak Mas Bayu, maka waktu pembuatannya atau waktu pernikahannya pasti bertepatan dengan masa itu. Aku masuk ruang kerja Mas Bayu. Ruangan ini jarang kumasuki kecuali untuk bersih-bersih. Di sudut ruangan, ada lemari arsip tua dan tumpukan koper serta tas kerja yang sudah jarang dipakai. Aku mulai menggeledah. Satu persatu laci kubuka. Isinya hanya berkas tagihan lama, garansi elektronik, dan dokumen kantor yang tidak kupahami. Aku beralih ke tumpukan tas di atas lemari. Ada sebuah tas ransel gunung besar berwarna hitam, tas yang dia bawa saat pamit, dinas ke pedalaman Kalimantan, setahun lalu. Katanya tas ini penuh lumpur proyek, jadi nggak usah dicuci, langsung simpan saja, kata Mas Bayu waktu itu begitu pulang. Aku yang bodoh menurut saja. Aku menurunkan tas itu. Debu tebal menyelimutinya. Dengan hati berdebar, aku membuka resleting utamanya. Kosong. Hanya bau apek. Aku meraba bagian-bagian kantong kecilnya. Kantong samping, kosong. Kantong jaring dalam, kosong. Aku hampir menyerah, berpikir mungkin jejak itu sudah dihapus bersih. Namun, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di bagian bantalan punggung tas. Ada resleting tersembunyi di sana, terselip di balik lipatan kain yang tebal. Resleting yang sangat kecil. Perlahan, aku membukanya. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Di dalamnya, aku menemukan sebuah amplop coklat yang sudah terlipat-lipat kusam, dan sebuah kartu memori kamera, SD card, kecil yang terselip di plastik pelindungnya. Tanganku gemetar hebat saat meraih amplop itu. Aku membukanya. Isinya bukan dokumen proyek. Bukan surat tugas. Bukan tiket pesawat ke Kalimantan. Itu adalah kwitansi pembayaran sewa sebuah homestay private di daerah Lembang, Bandung. Tertulis jelas, sewa 1 bulan full furnished catering. Tanggalnya, tepat sesuai dengan tanggal keberangkatan dan kepulangan Mas Bayu saat dinas itu. Lembang, bukan Kalimantan. Jaraknya hanya 3 jam perjalanan dari rumah kami, sementara dia bilang dia ada di seberang pulau, di tengah hutan yang susah sinyal. Air mataku mulai menetes, jatuh membasahi kertas kwitansi itu. Tapi kejutan sesungguhnya belum selesai. Di balik kwitansi itu, ada selembar kertas lagi. Kertas putih dengan tulisan tangan Arab gundul dan Latin di bawahnya. Ada tanda tangan saksi. Ada tanda tangan wali. Surat pernyataan nikah siri. Nama mempelai pria, Bayu Pratama. Nama mempelai wanita, Ratna Sari. Duniaku berputar. Lantai tempatku berpijak rasanya runtuh seketika. Aku terduduk lemas di lantai berdebu itu, memegang kertas laknat tersebut. Di situ tertulis tanggal pernikahan mereka, hari kedua setelah Mas Bayu pamit berangkat dinas. Jadi, selama ini, saat aku mengantar Mas Bayu ke bandara dengan derai air mata, karena harus berpisah sebulan, dia tidak naik pesawat. Dia mungkin hanya berputar balik, menjemput Ratna, lalu pergi ke Lembang untuk berbulan madu. Saat aku sholat malam mendoakan keselamatannya di hutan belantara, dia sedang menikmati malam pertama dengan sahabatku sendiri. Saat aku khawatir karena dia sulit dihubungi dengan alasan susah sinyal, dia sebenarnya sedang mematikan ponselnya agar tidak diganggu saat bercinta dengan istri barunya. Biadab. Desisku. Suaraku tercekat di tenggorokan. Kalian benar-benar iblis berwajah manusia. Rasa sakitnya bukan main. Ini bukan sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah pengkhianatan terencana yang sangat rapi.
Mereka merencanakannya. Mereka menyusun skenarionya bersama-sama. Ratna bilang dia pulang kampung merawat orang tua, padahal dia sedang menjadi pengantin baru. Aku mengambil kartu memori yang kutemukan tadi. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke kamarku, mengambil laptop, dan memasukkan kartu itu. Layar laptop menyala, membaca data. Folder demi folder terbuka. Dan di sanalah terpampang semuanya. Foto-foto pernikahan siri mereka yang sederhana namun penuh tawa. Ratna memakai kebaya putih sederhana, Mas Bayu memakai peci dan kemeja putih. Mereka duduk berdampingan di depan seorang penghulu. Wajah Mas Bayu, ya Tuhan, wajah itu bersinar bahagia. Senyum yang sama yang dia berikan padaku saat kami menikah dulu. Lalu foto-foto bulan madu mereka. Mereka berfoto di kebun teh. Berfoto sambil makan jagung bakar. Berfoto di dalam villa, dengan Ratna yang mengenakan baju tidur seksi, baju yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada video singkat juga. Aku menekannya dengan jari gemetar. Di video itu, Mas Bayu sedang merekam Ratna yang sedang memasak di dapur villa. "Masak apa, istriku?" tanya suara Mas Bayu di balik kamera. Suaranya manja. Ratna menoleh, tersenyum malu-malu. "Masak nasi goreng spesial buat suamiku yang ganteng. Capek ya habis lembur semalam?" Lalu mereka tertawa. Tawa yang terdengar seperti pisau yang mengiris gendang telingaku. Aku menutup laptop dengan kasar. Napasku memburu. Dadaku sesak, seolah pasokan oksigen di kamar ini habis disedot oleh kebohongan mereka. Sekarang semuanya masuk akal. Pantas saja Ratna tiba-tiba menghilang. Pantas saja saat kembali, Ratna terlihat lebih gemuk dan segar, hamil muda, batinku menyimpulkan. Pantas saja Mas Bayu pulang, dinas, tidak terlihat hitam atau kurus layaknya orang lapangan, malah terlihat bugar dan bahagia. Waktu itu dia beralasan, makanannya ditanggung perusahaan catering, jadi gizi terjamin. Bohong. Itu masakan Ratna. Pantas saja Rian begitu mirip Mas Bayu. Dia dibuat dengan penuh cinta di Villa Lembang itu, saat aku sedang sendirian di rumah, memeluk guling, menahan rindu pada suami yang ternyata sedang mengkhianatiku. Kemarahan yang luar biasa mulai membakar air mataku hingga kering. Rasa sedih itu hilang, berganti menjadi jijik. Jijik membayangkan tangan Mas Bayu yang memelukku, ternyata juga memeluk tubuh wanita lain. Jijik membayangkan mulut yang menciumku, juga mencium Ratna dengan mesra. Kita berbagi suami. Gumamku lirih, mengulangi fakta yang paling menyakitkan. Dan Ratna sahabatku, dia tahu semuanya. Dia menatap mataku, memelukku, menerima bantuanku, sambil tertawa dalam hati karena dia telah merebut suamiku. Aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Mas Bayu bangun. "Ma, kamu di mana?" teriaknya dengan suara serak khas bangun tidur. Cepat-cepat aku menyalin semua file foto dan video itu ke dalam folder tersembunyi di laptopku. Aku memotret surat nikah siri itu dengan ponselku, lalu memasukkan kembali aslinya ke dalam amplop, ke dalam tas, menutup resleting rahasia itu, dan mengembalikan tas itu ke atas lemari. Aku harus mengembalikannya. Dia tidak boleh tahu aku sudah tahu. Belum saatnya. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata, dan mengatur ekspresi wajahku. Aku keluar dari ruang kerja, berpapasan dengan Mas Bayu yang sedang berjalan menuju dapur sambil menggaruk perut. "Lo, ngapain di ruang kerja, Ma? Banyak debu lo?" tanyanya santai. Aku menatapnya. Menatap wajah pria yang baru saja kulihat di foto pernikahan siri itu. Ingin rasanya aku meludahi wajahnya saat itu juga. Ingin rasanya aku berteriak, memukul, mencakar wajah tanpa dosa itu. Tapi aku menahannya. Aku tersenyum dingin. "Cuma cari lakban, Pak. Tadi ada paket mau dikirim." Jawabku datar. Mas Bayu mengangguk, tidak curiga sama sekali. Dia mengambil gelas, menuang air. "Ratna jadi main hari ini?" katanya mau bawa Rian. Mendengar nama itu disebut dari mulutnya membuat perutku mual. "Jadi," jawabku singkat. "Bentar lagi mungkin datang." "Asyik," serunya pelan, tapi cukup jelas ku dengar. Dia bergegas ke kamar mandi. "Aku mandi dulu deh biar wangi pas Rian datang." Aku menatap punggung suamiku yang menghilang di balik pintu kamar mandi.
Mandi saja sebersih mungkin, Mas, batinku. Tapi air samudera pun tidak akan bisa membersihkan kotoran pengkhianatanmu. Siang itu, ketika Ratna datang dengan senyum manisnya yang palsu, dan Mas Bayu menyambutnya dengan antusiasme yang menjijikan, aku sudah berubah. Aku bukan lagi Hana yang naif. Aku bukan lagi Hana si penolong yang bodoh. Aku adalah Hana yang memegang kartu as. Aku melihat Ratna duduk di sofa, memangku Rian. Hai, Han. Maaf ya kemarin gak jadi datang. Katanya basa-basi. Gak apa-apa, Rate. Kan kamu lagi sibuk ngurus keluarga. Jawabku penuh arti. Ratna hanya tersenyum, tidak menangkap sindiranku. Hari itu, aku melayani mereka seperti biasa. Menghidangkan makanan, mendengarkan cerita mereka. Tapi di dalam kepalaku, aku sedang menyusun rencana. Bukti foto sudah ada. Bukti surat nikah siri sudah kulihat. Tapi itu belum cukup untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Aku butuh momen yang tepat. Momen di mana mereka tidak bisa lagi mengelak di depan umum. Dan satu lagi, aku perlu tahu sumber keuangan mereka. Bagaimana Mas Bayu membiayai 2 dapur? Apakah tabungan kami yang dia ambil? Aku teringat Rian harus imunisasi lagi bulan depan. RAT, Rian imunisasi lagi kapan? Tanyaku tiba-tiba saat kami sedang makan rujak. Minggu depan kayaknya, Han. Kenapa? Di rumah sakit mana? Di RS Bunda Kasih, yang dekat pusat kota. Katanya dokternya bagus di sana, jawab Ratna polos. Aku mencatat nama rumah sakit itu dalam hati. RS Bunda Kasih. Itu adalah tempat di mana drama babak selanjutnya akan terjadi. Tempat di mana aku akan meruntuhkan panggung sandiwara mereka di depan banyak orang. Oh, bagus itu, kataku tersenyum. Semoga Rian sehat terus ya. Dia kan harapan ayahnya. Mas Bayu tersedak rujaknya. Dia batuk-batuk hebat. Pelan-pelan dong, Pak. Aku menepuk punggungnya keras-keras. Sedikit terlalu keras hingga dia meringis. Sakit, MA, protesnya. Maaf, Pak. Gemes soalnya, jawabku sambil menatap matanya tajam. Dalam hati aku berjanji, sakit punggungmu itu belum seberapa, Mas. Tunggu sampai aku mematahkan tulang punggung kehidupanmu. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, kontras sekali dengan gemuruh badai yang sedang berkecamuk di dadaku. MA, hari ini aku ada meeting di luar kantor seharian, kata Mas Bayu sambil merapikan dasinya di depan cermin. Mungkin HP aku silent, jadi kalau kamu telepon gak keangkat, jangan marah ya. Aku menatap punggungnya dari pantulan cermin. Punggung lelaki yang dulu kuanggap sebagai pelindungku, kini tak lebih dari tembok tebal yang menyembunyikan bangkai busuk. Iya, Pak. Hati-hati. Meetingnya di mana? Tanyaku datar, sambil menyisir rambut. Di daerah Kuningan. Biasa, klien rewel, jawabnya sedikit tergagap. Kebohongan itu terdengar begitu kasar di telingaku sekarang. Aku tahu dia tidak ke Kuningan. Aku tahu hari ini adalah jadwal imunisasi Rian di RS Bunda Kasih, sesuai informasi, polos, yang diberikan Ratna minggu lalu. Setelah Mas Bayu berangkat dengan kecupan di pipi yang terasa hambar, aku tidak tinggal diam. Aku segera bersiap. Aku mengenakan pakaian terbaikku, bukan daster rumahan. Aku memoles make-up tipis untuk menyamarkan mata sembabku. Aku ingin terlihat kuat saat duniaku runtuh nanti. Pukul 9 pagi, aku memacu mobilku menuju RS Bunda Kasih. Sepanjang perjalanan, tanganku mencengkeram setir dengan erat hingga buku-buku jariku memutih. Jantungku berdetak menyakitkan, seolah ingin meledak keluar dari rongga dada. Kuatkan aku, Tuhan. Kuatkan aku untuk melihat kebenaran ini, doaku berulang-ulang. Sampai di rumah sakit, aku memarkir mobil agak jauh agar tidak dikenali Mas Bayu. Aku berjalan masuk lobi, mengenakan kacamata hitam dan masker medis, membaur dengan ratusan pengunjung lainnya. Aroma obat-obatan dan antiseptik menyengat hidungku, membuat perutku semakin mual. Aku melangkah menuju poliklinik anak di lantai 2. Suasana di sana ramai. Banyak pasangan muda yang sedang menggendong bayi mereka, tertawa bahagia, saling membantu membawa tas bayi. Pemandangan yang dulu selalu membuatku iri dan berdoa agar segera diberi momongan. Namun hari ini,
pemandangan itu terasa menyakitkan. Mataku menyapu ke seluruh penjuru ruang tunggu. Dan di sana, di deretan kursi tunggu baris ketiga, aku menemukan mereka. Waktu seakan berhenti berputar. Mas Bayu duduk di sana. Kemeja kerjanya digulung sesiku, kebiasaan dia kalau sedang santai. Di sampingnya duduk Ratna, mengenakan gamis berwarna peach. Rian ada di gendongan Mas Bayu. Suamiku sedang menimang bayi itu. Dia menggoyang-goyangkan kakinya, membuat Rian tertawa. Sesekali, Ratna mengusap keringat di dahi Mas Bayu dengan tisu, lalu Mas Bayu tersenyum dan membisikkan sesuatu ke telinga Ratna yang membuat wanita itu tersipu. Itu bukan pemandangan antara teman dan suami teman. Itu adalah potret keluarga utuh. Keluarga bahagia. Dan aku adalah penonton tak diundang di pertunjukan kebahagiaan mereka. Kakiku terasa berat seperti ditanam beton, tapi aku memaksa diriku melangkah mendekat. Aku bersembunyi di balik pilar besar, menunggu momen yang tepat. Aku butuh pengakuan publik. Aku butuh bukti bahwa dunia pun mengakui kebohongan mereka. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dari ruang periksa membawa berkas. Panggilan untuk Ananda Rian. Seru perawat itu lantang. Ratna dan Mas Bayu segera berdiri. Putra dari Bapak Bayu dan Ibu Ratna, lanjut perawat itu memastikan. Kalimat itu menyambar telingaku lebih keras dari petir. Putra dari Bapak Bayu. Mas Bayu mengangguk mantap. Ya, Sus. Saya ayahnya. Dia menjawab tanpa ragu. Tanpa beban. Tanpa ingat bahwa dia punya istri sah di rumah yang dia bohongi dengan alasan meeting di Kuningan. Silakan masuk, Pak, Bu, kata perawat itu ramah. Saat mereka hendak melangkah masuk ke ruang dokter, aku keluar dari persembunyianku. Tunggu, suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk membuat langkah mereka terhenti. Mas Bayu menoleh. Ratna menoleh. Saat melihatku berdiri di sana, membuka masker dan kacamata hitamku, wajah Mas Bayu berubah drastis. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya, membuatnya pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ratna mematung, mencengkeram lengan baju Mas Bayu dengan gemetar. Hana? Suara Mas Bayu tercekat. Dia refleks memeluk Rian lebih erat, seolah menjadikan bayi itu tameng. Aku melangkah maju, perlahan, mengabaikan tatapan bingung orang-orang di sekitar kami. Jadi ini meeting penting kamu di Kuningan, Mas? Tanyaku. Suaraku tenang, tapi tajam menusuk. Meeting dengan klien rewel bernama Rian? Dengerin dulu, Ini nggak seperti yang kamu lihat. Mas Bayu mulai panik. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Aku cuma nganter Ratna. Kasihan dia nggak ada yang nganter. Bohong, sentakku. Air mataku mulai jatuh tak tertahankan. Jangan anggap aku bodoh lagi, Mas. Tadi perawat panggil apa? Bapak Bayu? Ayahnya Rian? Suasana ruang tunggu menjadi hening. Semua mata tertuju pada kami. Drama rumah tangga sedang tersaji live di depan mereka. Hana, maafin aku. Ratna mulai menangis. Aku bisa jelasin? Jelasin apa? Erate, potongku, menatap tajam ke arah sahabatku itu. Jelasin kalau suami kamu yang di luar negeri, itu ternyata suamiku sendiri? Jelasin kalau kalian sudah menikah siri setahun yang lalu saat dia pamit dinas ke Kalimantan? Mata Mas Bayu membola. Dia terkejut aku tahu soal nikah siri itu. Kak, kamu tahu dari mana? Aku tahu semuanya, teriakku. Pertahananku runtuh. Aku lihat surat nikah sirinya di tas gunung kamu. Aku lihat foto-foto bulan madu kalian di Lembang. Kalian pikir aku buta? Kalian pikir aku tuli? Kalian makan di rumahku, tidur di rumahku, bercanda di depan mataku seolah aku ini orang paling tolol sedunia. Aku menunjuk wajah Mas Bayu dengan telunjuk gemetar. Tega kamu, Mas. Tega kamu hianati pernikahan kita demi nafsu sesaatmu. Rian mulai menangis kencang karena merasakan ketegangan orang-orang yang menggendongnya. Tangisan bayi itu semakin menyayat hatiku. Bayi itu tidak berdosa, tapi kehadirannya adalah bukti dosa terbesar ayah dan ibunya. Malu banyak orang. Kita bicarakan di rumah ya.
Mas Bayu mencoba meraih tanganku dengan satu tangannya yang bebas. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Nggak ada yang perlu dibicarakan di rumah. Rumah itu sudah kotor oleh kalian, ucapku dengan napas tersengal. Mulai hari ini, detik ini, aku selesai denganmu, Mas. Dan kamu, Ratna. Aku menatap wanita yang dulu kuanggap saudara itu. Wanita yang selalu kubela, wanita yang selalu kubantu. Selamat. Kamu menang. Ambil dia. Ambil pengkhianat ini. Kalian memang pantas bersatu. Sampah cocoknya dengan sampah. Aku berbalik badan. Kakiku lemas, tapi aku memaksanya melangkah. Ma. Hana, tunggu. Mas Bayu mencoba mengejar, tapi Rian menangis semakin keras dan perawat menahannya. Pak, anaknya diperiksa dulu. Kata perawat itu bingung. Aku berjalan cepat keluar dari rumah sakit, menerobos kerumunan orang yang berbisik-bisik. Begitu sampai di mobil, aku membanting pintu dan menguncinya. Di dalam ruang sempit mobil itu, aku berteriak sekeras-kerasnya. Aarg. Aku memukul setir mobil berkali-kali sampai tanganku sakit. Aku menangis meraung-raung, menumpahkan segala rasa sakit yang tertahan di dada. Hancur. Semuanya hancur. Harapanku, cintaku, masa depanku dengan Mas Bayu, semuanya musnah dalam sekejap. Gambaran Mas Bayu yang mengakui dirinya sebagai ayah Rian terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Setelah puas menangis hingga mataku bengkak dan suaraku habis, aku menyalakan mesin mobil. Aku melihat ke spion. Tidak ada Mas Bayu yang mengejar. Mungkin dia lebih memilih menenangkan istri muda dan anaknya daripada mengejar istri tuanya yang hancur lebur. Baiklah, bisikku serak, menghapus sisa air mata kasar. Kalau itu pilihanmu. Aku menginjak gas, meninggalkan rumah sakit itu. Meninggalkan suamiku. Meninggalkan masa laluku. Saatnya pulang. Bukan untuk istirahat, tapi untuk mengemas barang-barangku. Aku tidak sudi lagi tinggal satu atap dengan kenangan mereka. Aku tidak sudi lagi tidur di kasur yang mungkin pernah ditiduri Ratna saat aku tidak ada. Hari ini, Hana yang lama telah mati di koridor rumah sakit itu. Dan Hana yang baru, yang terluka namun bertekad baja, sedang menyetir pulang untuk mengakhiri segalanya. Rumah itu terasa dingin saat aku memasukinya, seolah nyawanya telah ikut hilang bersama kepercayaanku. Tanpa membuang waktu, aku langsung menuju kamar utama. Aku menyeret koper besar dari atas lemari, membukanya lebar-lebar di atas tempat tidur. Tanganku bergerak cepat namun sistematis. Aku tidak melempar barang sembarangan. Aku melipat bajuku satu persatu. Ketenangan yang aneh menguasai diriku. Ini bukan lagi kesedihan histeris seperti di mobil tadi. Ini adalah dinginnya tekad seseorang yang sudah tidak punya alasan untuk bertahan. Aku mengumpulkan dokumen penting, ijazah, akta lahir, buku tabungan atas namaku sendiri, dan perhiasan pemberian orang tuaku. Buku nikah kami yang berwarna merah dan hijau kutaruh di meja rias. Aku menatapnya sebentar dengan tatapan nanar, lalu meninggalkannya begitu saja. Buku itu sudah tidak ada harganya lagi bagiku. Baru setengah koper terisi, suara mobil Mas Bayu terdengar di halaman. Pintu depan dibanting keras, diikuti suara langkah kaki tergesa-gesa. Hana, Hana, buka pintunya. Mas Bayu berteriak panik saat mencoba membuka pintu kamar yang sengaja kukunci. Ma, tolong keluar. Kita bicara baik-baik. Jangan emosi dulu. Aku menghela napas panjang, menutup koper, lalu berjalan menuju pintu. Aku memutar kunci dan membukanya. Mas Bayu berdiri di sana dengan wajah berantakan. Keringat membasahi kemejanya. Di belakangnya, Ratna berdiri sambil mendekap Rian yang masih sesenggukan. Wajah Ratna pucat, tapi matanya ada kilatan defensif di sana. Dia bukan lagi sahabat yang minta tolong, dia kini adalah rival yang tertangkap basah. Kamu mau kemana? Ma? Kenapa bawa koper? Tanya Mas Bayu, suaranya bergetar melihat koper besar di belakangku. Jangan panggil aku, Ma, potongku dingin. Panggilan itu terdengar menjijikan keluar dari mulutmu sekarang. Han, tolong. Mas Bayu mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Aku bisa jelaskan semuanya. Nikah siri itu,
itu kecelakaan. Aku hilaf. Waktu itu Ratna butuh perlindungan. Dia sendirian, hamil, orang tuanya sakit. Perlindungan? Aku tertawa sinis, tawa yang kering tanpa rasa humor. Perlindungan macam apa yang mengharuskan kamu tidur dengannya? Perlindungan macam apa yang mengharuskan kamu berbohong, dinas luar kota, padahal sedang bulan madu di Lembang? Mas Bayu terdiam, skakmat. Dan kamu, Ratna? Aku beralih menatap wanita di belakang suamiku. Kamu bilang butuh perlindungan? Kamu memanfaatkan kebaikanku. Aku memberimu tempat berteduh, aku memberimu makanan, aku menyayangimu seperti saudara. Dan balasannya? Kamu tidur dengan suamiku di rumahku sendiri? Ratna mengangkat wajahnya. Air matanya memang mengalir, tapi nada bicaranya mulai berubah. Tidak ada lagi Ratna yang penurut. Aku nggak punya pilihan. Han, kata Ratna, suaranya parau tapi tajam. Aku hamil, Han. Pacarku kabur. Siapa yang mau tanggung jawab? Mas Bayu cuma mau bantu aku. Kami saling mencintai. Cinta itu datang karena keadaan. Mas Bayu yang selalu ada buat aku saat aku terpuruk. Sementara kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Darahku mendidih. Aku sibuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga ini. Aku sibuk mengurus rumah agar suamiku nyaman. Dan kau bilang itu salahku. Sudah, jangan bertengkar. Mas Bayu menengahi, berdiri di antara kami. Hana, dengar, aku nggak mau cerai. Aku sayang kamu. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Ratna dan Rian. Rian darah dagingku, Ma. Dia butuh ayahnya. Lalu apa maumu? Tantangku. Mas Bayu menunduk, lalu menatapku dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Kita bisa jalanin ini sama-sama. Poligami itu halal, Ma. Aku janji akan adil. Aku mampu nafkahi kalian berdua. Ratna juga bersedia jadi yang kedua, dia nggak nuntut apa-apa. Iya kan, Erat? Ratna mengangguk pelan. Aku ikhlas, Han. Aku nggak akan ganggu posisi kamu sebagai istri pertama. Kita bisa besarkan Rian sama-sama. Kamu kan belum punya anak, anggap saja Rian anakmu juga. Plah. Satu tamparan keras mendarat di pipi Ratna sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tanganku panas, tapi hatiku lebih panas. Jangan pernah sekali lagi kamu menyuruhku menganggap anak haram hasil pengkhianatan kalian sebagai anakku. Desisku tajam tepat di depan wajahnya. Rian kaget dan kembali menangis kencang. Mas Bayu ternganga. Kalian pikir aku wanita bodoh yang mau dimadu? Aku menatap Mas Bayu dengan jijik. Adil katamu? Di mana letak keadilan saat kamu bersenang-senang di Lembang sementara aku mendoakanmu di rumah? Di mana letak keadilan saat kamu membelikan susu mahal untuk anakmu ini pakai uang gaji yang seharusnya jatah belanja rumah? Aku nggak sudi berbagi suami. Aku nggak sudi berbagi atap dengan pengkhianat, ucapku tegas. Aku menarik koperku keluar kamar, menabrak bahu Mas Bayu dengan keras. Hana, jangan pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang urus rumah? Siapa yang siapin keperluanku? Mas Bayu panik. Sifat aslinya keluar. Dia bukan takut kehilangan cintaku, dia takut kehilangan kenyamanannya. Dia takut kehilangan manajer rumah tangganya yang andal. Suruh saja istri barumu itu, seruku sambil menunjuk Ratna. Dia kan pintar masak? Dia kan pintar melayanimu di ranjang? Biar dia yang urus semuanya. Cuci bajumu, bayar tagihan listrik, atur keuanganmu yang pas-pasan itu. Aku berjalan ke ruang tamu. Mas Bayu mengejar, mencengkeram lenganku kasar. Kamu nggak boleh pergi. Istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Itu dosa, bentaknya. Dia mulai menggunakan dalil agama untuk menekan, taktik klasik pecundang. Aku menghempaskan tangannya. Dosa? Kamu bicara soal dosa setelah berzina dan berbohong setahun lamanya? Simpan ceramahmu untuk dirimu sendiri, Mas. Dengar baik-baik, kataku, menatap mereka berdua bergantian. Rumah ini, silakan kalian ambil. Aku tidak butuh. Rumah ini masih nyicil kan? Silakan Mas Bayu lanjutkan cicilannya dengan gaji Mas yang besar, itu sambil membiayai susu mahal anakmu.
Wajah Mas Bayu berubah pias. Dia tahu gajinya pas-pasan. Selama ini gajiku sebagai freelance desainer grafislah yang menutupi banyak kebutuhan sekunder dan cicilan rumah. Tanpa aku, dia akan keteteran. Mobil juga. Itu masih kredit. Bayar sendiri, lanjutku. Aku pergi dengan kakiku sendiri. Aku pergi membawa harga diriku yang masih tersisa. Han, jangan nekat. Kamu mau tinggal di mana? Tanya Ratna, tiba-tiba terdengar khawatir. Atau mungkin takut karena sadar dia akan menjadi beban tunggal bagi Bayu. Bukan urusanmu, jawabku dingin. Aku menyeret koperku keluar pintu utama. Matahari sudah condong ke barat, menciptakan bayangan panjang. Di teras, aku berbalik sekali lagi. Mas Bayu, surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku secepatnya. Jangan persulit, atau aku akan sebarluaskan bukti foto dan video, dinas, lembang kalian ke kantor Mas Bayu dan keluarga besar Ratna di kampung. Ancaman itu ampuh. Mas Bayu mematung, wajahnya ketakutan. Jika kantornya tahu skandal ini, karirnya tamat. Dan kamu, Ratna? Aku menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Selamat menikmati sisa-sisa hidupku. Selamat menikmati suami yang tukang bohong dan finansial yang berantakan. Kamu pikir kamu menang? Tidak. Kamu baru saja memenangkan tiket menuju neraka dunia. Karma tidak akan salah alamat. Ingat itu. Dengan kalimat terakhir itu, aku melangkah keluar gerbang. Aku memesan taksi online dengan tangan yang masih sedikit gemetar, tapi hatiku terasa lega luar biasa. Beban berat yang selama ini menekan dadaku, kecurigaan, kebohongan, pura-pura bahagia, semua terangkat. Aku tidak punya rumah lagi. Aku akan menjadi janda. Tapi setidaknya, aku bebas. Di balik pagar, aku melihat Mas Bayu dan Ratna berdiri berdampingan. Wajah mereka tidak menyeratkan kemenangan. Justru terlihat kebingungan dan ketakutan. Mereka sadar, pondasi hidup mereka yang selama ini ditopang olehku, baru saja runtuh. Taksi datang. Aku masuk dan tidak menoleh lagi. Kemana, Bu? Tanya sopir taksi. Kemana saja, Pak? Ke hotel terdekat dulu, jawabku sambil menyandarkan kepala. Air mataku menetes satu, lalu berhenti. Cukup. Tangisku sudah habis untuk mereka. Sekarang saatnya aku membangun ulang puing-puing hidupku, menjadi istana yang jauh lebih megah dari yang bisa mereka bayangkan. Malam pertama setelah pergi dari rumah adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku menginap di sebuah hotel budget tak jauh dari pusat kota. Kamarnya sempit, sprei putihnya terasa dingin, dan suara bising lalu lintas samar-samar terdengar dari jendela. Tidak ada kenyamanan kasur empuk rumahku, tidak ada wangi aromaterapi yang biasa kunyalakan. Namun, ada satu hal yang sangat mahal harganya di ruangan sempit itu, ketenangan. Tidak ada lagi suara tangis bayi yang mengingatkanku pada pengkhianatan. Tidak ada lagi suara dengkuran suami yang tidur di sampingku sambil memimpikan wanita lain. Tidak ada lagi sandiwara. Aku menatap langit-langit kamar, ponselku bergetar terus-menerus di nakas. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Bayu, dan beberapa pesan panjang dari nomor baru yang kuduga milik Ratna. Aku tidak membacanya. Aku mematikan ponsel itu, mencabut kartu SIM-nya, dan mematahkannya menjadi dua bagian. Klik. Suara patahan plastik kecil itu terdengar seperti simbol pembebasan. Aku membuangnya ke tempat sampah. Besok, aku akan membeli nomor baru. Hidup baru, nomor baru. Keesokan harinya, realita menghantamku. Aku harus mencari tempat tinggal tetap. Tabunganku cukup, tapi aku tidak boleh boros. Aku tidak tahu berapa lama proses perceraian akan berjalan dan berapa biayanya. Aku menghabiskan seharian berkeliling kota mencari tempat kos atau apartemen studio. Akhirnya, aku menemukan sebuah apartemen studio mungil di lantai 15, sebuah gedung tua di Jakarta Selatan. Ukurannya hanya seperempat dari rumahku dulu. Dapur menyatu dengan kamar tidur, kamar mandinya kecil. Tapi, ada jendela besar yang menghadap ke langit kota. Saya ambil, Pak, kataku pada agen properti. Sore itu juga aku pindah. Saat meletakkan koperku di sudut ruangan yang kosong, rasa sepi tiba-tiba menyergap. Dulu, aku punya rumah lengkap dengan perabot. Dulu, aku punya status istri.
Sekarang, aku hanya wanita yang tidur di atas kasur lipat di lantai karena belum sempat beli ranjang. Aku duduk bersandar di dinding, menatap matahari terbenam. Gak apa-apa, Hana, bisikku pada diri sendiri. Ini istanamu sekarang. Kecil, tapi bersih dari dosa. Hari-hari berikutnya kuisi dengan kesibukan mengurus perceraian. Aku menyewa pengacara yang tegas. Aku memberikan semua bukti, foto nikah siri, bukti chat, dan kesaksian tentang anak itu. Kasus ini kuat sekali, Bu Hana, kata pengacaraku. Bapak Bayu tidak akan bisa mengelak. Ibu juga tidak perlu menuntut harta Gonogini jika ingin cepat putus, toh rumah dan mobil itu masih kredit atas nama Bapak Bayu, kan? Benar, Pak. Biar dia yang telan semua hutang itu. Saya hanya ingin cerai secepatnya. Setelah urusan legal berjalan, aku kembali fokus pada karirku. Selama ini, aku bekerja sebagai desainer grafis freelance dari rumah. Dulu, aku sering menolak proyek besar karena alasan mengurus suami atau membersihkan rumah. Sekarang, aku punya waktu 24 jam sehari untuk diriku sendiri. Aku membuka laptop, memperbarui portofolioku. Aku menghubungi klien-klien lama. Halo, Pak. Saya Hana. Saya available untuk proyek desain interior maupun branding skala besar sekarang. Tuhan memang maha adil. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lebar. Mungkin karena auraku kini berbeda. Lebih tajam, lebih fokus, tanpa beban mengurus bayi orang lain, klien-klien mulai berdatangan. Salah satu klien lama, sebuah perusahaan properti, menghubungiku. Mbak Hana, kebetulan sekali. Kami sedang butuh lead designer untuk proyek klaster perumahan elit baru. Tapi deadline-nya gila-gilaan. Mbak sanggup? Saya sanggup, Pak, jawabku mantap. Saya akan berikan hasil terbaik. Aku bekerja seperti orang gila. Siang malam aku menggambar, merancang, memilih material. Rasa sakit hatiku kubah menjadi goresan desain yang indah. Setiap kali aku teringat wajah Mas Bayu yang memelas, aku menambah jam kerjaku. Setiap kali terbayang wajah Ratna yang munafik, aku mempercantik detail desainku. Sebulan berlalu. Suatu sore, saat aku sedang belanja bahan makanan di supermarket dekat apartemen, aku berpapasan dengan tetangga lamaku, Bu RT. Loh, Mbak Hana? Seru Bu RT kaget. Dia menatapku dari atas ke bawah. Mbak Hana kok beda banget? Makin cantik, makin segar. Langsingan juga. Aku tersenyum tulus. Makasih, Bu. Hidup tanpa beban memang bikin awet muda. Bu RT mendekat, berbisik dengan nada gosip. Mbak, tahu nggak? Di rumah Mbak yang lama itu, ribut melulu isinya. Aku pura-pura tidak tertarik, tapi telingaku menajam. Oh ya? Iya. Si istri baru itu, siapa namanya? Ratna? Dia nggak bisa apa-apa ternyata ya? Tiap pagi kedengeran Mas Bayu marah-marah. Kemarin mobilnya ditarik leasing, Mbak. Rame banget ditonton warga. Katanya nunggak cicilan. Hatiku bersorak. Prediksiku tepat. Tanpa bantuan gajiku, gaji Mas Bayu tidak akan cukup menutup gaya hidup mereka, cicilan rumah, cicilan mobil, dan susu mahal Rian. Terus, listrik rumah sempat diputus PLN 2 hari lalu. Lanjut Bu RT semangat. Si Ratna nangis-nangis minjem duit ke tetangga buat beli token listrik. Tapi nggak ada yang mau kasih. Soalnya warga udah tahu kelakuan mereka. Jijik semua, Mbak. Kasihan ya, Bu, kataku dengan nada datar. Tapi itu bukan urusan saya lagi. Iya benar, Mbak. Mbak Hana pantes dapat yang lebih baik. Dengar-dengar Mas Bayu nyariin Mbak terus loh. Datang ke Pak RT minta alamat baru Mbak, tapi kami semua tutup mulut. Terima kasih, Bu. Ibu memang terbaik. Aku menggenggam tangan Bu RT. Pulang dari supermarket, aku merenung di apartemenku. Berita dari Bu RT itu seperti vitamin bagiku. Mereka mulai merasakan neraka, dunia yang kubicarakan. Mas Bayu yang terbiasa hidup enak dengan pelayanan prima istri solehah, kini harus menghadapi istri manja yang tidak punya penghasilan dan bayi yang butuh biaya besar, ditambah hutang yang menumpuk. Malam itu, aku mendapat email dari klien properti tadi.
Desainku disetujui oleh CEO perusahaan pusat. Mereka sangat puas dan ingin mengontrakku sebagai konsultan tetap dengan bayaran yang angkanya membuat mataku terbelalak. Angka yang 10 kali lipat dari gaji Mas Bayu. Aku berdiri di depan jendela apartemen, menatap lampu-lampu kota Jakarta. Di salah satu sudut kota yang gelap di sana, ada dua orang pengkhianat yang sedang bertengkar memperebutkan uang receh dan lilin karena listrik padam. Sementara di sini, di lantai 15, aku sedang menatap masa depan yang terang benderang. Aku mengambil gelas berisi jus jeruk, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah bersulang dengan bayanganku sendiri di kaca jendela. Selamat tinggal, masa lalu yang miskin dan menyedihkan, ucapku lantang. Selamat datang, Hana yang baru, Hana yang kaya, Hana yang sukses, Hana yang tak terkalahkan. Ponsel baruku berbunyi. Pesan dari pengacara. Bu Hana, sidang putusan cerai minggu depan. Pihak tergugat, Pak Bayu, sudah menerima panggilan dan terlihat sangat depresi saat datang ke pengadilan mengambil berkas. Aku tersenyum. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi untuk benar-benar memutus rantai busuk itu. Dan setelah itu, aku akan fokus membangun kerajaanku sendiri. Aku akan menjadi wanita yang begitu tinggi, hingga mereka harus mendongak sampai leher mereka patah hanya untuk melihat telapak kakiku. 2 tahun. Waktu 2 tahun ternyata cukup untuk memutar roda nasib 180 derajat. Bagi sebagian orang, 2 tahun hanyalah waktu yang singkat. Tapi bagiku, 2 tahun adalah masa inkubasi. Masa di mana ulat yang rapuh bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah dan tak tersentuh. Gugatan ceraiku dengan Mas Bayu sudah ketuk palu setahun yang lalu. Aku resmi menjanda. Tidak ada harta gonogini yang kubawa selain harga diriku. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku berdiri di depan cermin setinggi 2 meter di dalam walk-in closet apartemen penthouseku. Ya, bukan lagi apartemen studio sempit. Berkat kerja keras, reputasi, dan sedikit keberuntungan, kini aku adalah pemilik firma desain interior, Hana Living, yang sedang naik daun di Jakarta. Pantulan di cermin itu nyaris membuatku tak mengenali diriku sendiri. Dulu, Hana adalah wanita yang memakai daster lusuh, bau bawang, dan selalu mengalah. Sekarang, Hana yang berdiri di cermin mengenakan gaun malam sutra berwarna emerald green yang membalut tubuh langsingku dengan sempurna. Rambutku yang dulu sering diikat asal-asalan, kini tergerai indah dengan gaya wafi hasil sentuhan salon langganan artis. Kulitku bercahaya, dirawat dengan produk terbaik. Bu Hana, mobil jemputan sudah siap di lobi. Suara asisten pribadiku, Sarah, terdengar dari intercom. Baik, Sarah. Saya turun. Malam ini adalah malam penting. Aku diundang ke acara gala dinner Asosiasi Pengusaha Properti Indonesia. Firma desainku baru saja memenangkan penghargaan Best Luxury Design untuk proyek hotel bintang 5 di Bali. Aku melangkah keluar dari lobi apartemen. Sebuah sedan hitam mengkilap, bukan taksi online, tapi mobil dinas pribadiku lengkap dengan sopir, sudah menunggu. Di dalam perjalanan, aku melihat jalanan Jakarta yang macet. Dulu, aku akan pusing memikirkan bensin atau uang belanja yang kurang. Sekarang, aku duduk nyaman di jok kulit, mengecek iPad, melihat grafik keuntungan perusahaan yang terus menanjak. Tuhan Maha Baik. Dia mengambil satu hal buruk dariku, Mas Bayu, dan menggantinya dengan ribuan hal baik. Ballroom hotel itu megah luar biasa. Lampu kristal menggantung tinggi, musik orkestra mengalun lembut. Ratusan orang berpakaian mewah berlalu lalang. Aku masuk dengan percaya diri, dagu terangkat. Beberapa rekan bisnis menyapaku dengan hormat. Selamat malam, Bu Hana. Selamat atas penghargaannya, sapa seorang kontraktor senior. Terima kasih, Pak, balasku ramah namun elegan. Saat aku sedang mengambil segelas mocktail, seseorang berdiri di sampingku. Desain lobi hotel di Bali itu, jenius. Suara itu berat, berwibawa, dan sangat maskulin. Aku menoleh. Di sampingku berdiri seorang pria yang tingginya menjulang. Dia mengenakan jas tuxedo hitam yang pas badan, jam tangan yang harganya mungkin setara dengan harga rumah lamaku, dan sepatu pantofel yang mengkilat. Tapi yang paling menarik adalah wajahnya. Dia tampan. Bukan tampan yang manis, seperti Mas Bayu dulu. Pria ini tampan dengan garis wajah yang tegas, rahang yang kuat,
dan mata elang yang tajam namun teduh. Usianya mungkin sekitar akhir 30-an, matang dan mapan. "Terima kasih," jawabku tersenyum sopan. "Anda siapa, kalau boleh tahu?" Pria itu tersenyum, dan senyumnya membuat detak jantungku, yang sudah mati rasa selama 2 tahun, tiba-tiba berdegup lagi. Dia mengulurkan tangan. "Saya Adrian. Adrian Kusuma." Aku tertegun sejenak. Adrian Kusuma? Pemilik Kusuma Group? Salah satu konglomerat properti terbesar di negeri ini? Pria yang sering masuk majalah bisnis sebagai The Most Eligible Bachelor, karena dia duda tanpa anak yang ditinggal meninggal istrinya 5 tahun lalu? Aku menjabat tangannya. Tangannya hangat dan kokoh. "Saya Hana. Hana Pratiwi." "Saya tahu," kata Adrian, tatapannya tidak lepas dari mataku. "Saya sudah lama mengagumi karya-karya kamu, Hana. Ada kedalaman rasa sakit sekaligus kebangkitan yang kuat dalam setiap desainmu. Seperti seseorang yang pernah hancur, tapi membangun dirinya kembali menjadi berlian." Kata-katanya menohok tepat di ulu hati. Dia bisa melihatnya. Dia bisa melihat jiwaku melalui karyaku. "Analisis yang tajam, Pak Adrian," jawabku, mencoba menutupi kegugupanku. "Panggil Adrian saja," koreksinya. "Boleh saya temani kamu makan malam? Saya ingin dengar lebih banyak tentang filosofi desainmu." Malam itu menjadi awal dari babak baru kisah cintaku. Adrian berbeda 180 derajat dari Mas Bayu. Jika Mas Bayu dulu sering meremehkan pekerjaanku dan menyuruhku fokus di dapur, Adrian justru adalah pengagum nomor 1 karyaku. Dia memberiku panggung. Dia mendiskusikan bisnis denganku setara. Jika Mas Bayu dulu pelit dan perhitungan, Adrian sangat royal. Bukan hanya soal uang, tapi royal soal perhatian. 3 bulan setelah pertemuan itu, kami menjadi dekat. Adrian tahu masa laluku. Aku menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan Mas Bayu, tentang Ratna, tentang anak itu. Aku tidak menutup-nutupi status jandaku. Reaksi Adrian? Dia menggenggam tanganku erat. "Pria itu bodoh," kata Adrian tegas. "Dia membuang permata demi batu kerikil. Tapi aku berterima kasih pada kebodohannya. Karena berkat itu, kamu sekarang ada di sini, bersamaku." 6 bulan kemudian, Adrian melamarku. Bukan di restoran mewah, tapi di lahan kosong proyek properti barunya di atas bukit. "Di sini," kata Adrian sambil menunjuk hamparan tanah luas dengan pemandangan. "Kota. Aku mau bangun rumah kita, Han. Rumah yang kamu desain sendiri sesuka hatimu. Rumah yang tidak akan pernah ada air mata kesedihan di dalamnya." Dia berlutut, mengeluarkan kotak cincin beludru biru. Cincin berlian yang berkilau di bawah sinar bulan. "Hana Pratiwi, maukah kamu menjadi nyonya rumah di hatiku dan di hidupku? Maukah kamu menjadi ibu sambung bagi perusahaan-perusahaanku, dan menjadi partner hidupku sampai tua?" Air mataku menetes. Kali ini air mata bahagia. "Iya, Adrian. Aku mau." Pernikahan kami digelar tertutup namun sangat mewah. Hanya dihadiri keluarga inti dan kolega bisnis terdekat. Tidak ada pesta rakyat, tapi kelasnya internasional. Aku resmi menjadi Nyonya Adrian Kusuma. Kehidupanku berubah total. Aku tinggal di mansion besar dengan pelayan yang siap membantu, tapi aku tetap wanita mandiri yang bekerja. Adrian memberiku modal untuk memperbesar firmaku. Aku menjadi desainer yang disegani di kalangan elit. Suamiku, Adrian, adalah definisi suami sempurna. Dia tampan, kaya raya, saleh, dan sangat menghormati wanita. Dia tidak pernah melirik wanita lain. Baginya, aku adalah ratunya. "Sayang, minggu depan ada peninjauan lahan di desa pinggiran kota," kata Adrian suatu pagi saat kami sarapan. "Ada tanah perkebunan yang mau aku akuisisi untuk dijadikan resort agrowisata. Kamu mau ikut? Udaranya segar di sana." "Boleh, Mas," jawabku, aku memanggilnya Mas Adrian. Sekalian aku cari inspirasi desain alam. Aku tidak tahu bahwa perjalanan, peninjauan lahan, ke desa pinggiran itu adalah cara Tuhan mempertemukanku kembali dengan masa lalu. Tuhan sedang mengatur panggung reuni yang tak terduga. Ternyata, desa tempat proyek Adrian berada adalah desa tempat Mas Bayu dan Ratna bersembunyi.
Aku mendengar kabar sayup-sayup dari jejaring sosial lamaku. Mas Bayu dipecat dari kantornya tak lama setelah kami cerai. Skandal perselingkuhannya terbongkar karena mungkin 2 orang teraniaya. Perusahaannya tidak mau mempekerjakan orang yang cacat moral. Tanpa pesangon besar, dengan hutang mobil dan rumah yang menumpuk, Mas Bayu bangkrut. Rumah kami dulu disita bank. Mobil ditarik. Ratna yang tidak bisa hidup susah terus menuntut. Akhirnya, mereka terusir dari kota. Mereka pulang ke kampung halaman Ratna, di sebuah desa terpencil, mencoba menyambung hidup dengan menjadi petani penggarap di tanah orang. Dan minggu depan, aku, Nyonya Hanakusuma, akan datang ke desa itu. Bukan sebagai istri yang terbuang, tapi sebagai istri pemilik tanah tempat mereka mengais rezeki. Aku tersenyum menatap cangkir teh porselenku. Kenapa senyum-senyum, sayang? Tanya Adrian sambil mengoles selai di rotinya. Nggak apa-apa, Mas, jawabku sambil memegang tangan suamiku yang halus dan terawat. Aku cuma merasa, Tuhan itu skenarionya luar biasa rapi. Tentu saja, Adrian mengecup keningku. Kamu siap berangkat? Sangat siap. Aku berdiri, merapikan blazer desainerku. Dalam hati aku berkata, tunggu aku, Bayu. Tunggu aku, Ratna. Tamu agung akan datang berkunjung. Sementara aku menikmati teh hangat di balkon mansion mewahkan di Jakarta, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah desa terpencil di kaki gunung yang lembab, kehidupan sedang menunjukkan wajah terkejamnya pada 2 orang yang pernah menyakitiku. Matahari siang itu terasa membakar kulit. Di tengah sawah yang becek dan berlumpur, seorang pria kurus kering sedang mengayunkan cangkul dengan napas tersengal-sengal. Kulitnya yang dulu bersih khas pegawai kantoran ber-AC, kini hangus terbakar matahari, menjadi hitam legam dan kusam. Itu Bayu. Mantan suamiku berhenti sejenak, menyeka keringat yang membanjiri dahinya dengan lengan baju yang sudah robek dan dekil. Dia menatap telapak tangannya. Dulu, tangan itu halus, hanya terbiasa memegang pena, mouse komputer, dan setir mobil. Kini, tangan itu penuh kapalan, kasar, dan kuku-kukunya hitam oleh tanah. Woi, Bayu, jangan melamun. Kerjaan belum kelar, nanti dipotong upahmu, teriak Pak Mandor dari gubuk sawah. Bayu tersentak. Iya, Pak. Maaf, jawabnya lirih. Harga dirinya sudah lama mati. Di sini, dia bukan lagi, Pak Bayu, staf senior perusahaan. Di sini, dia hanya kulitani harian yang diupah tak seberapa. Kehancuran itu terjadi begitu cepat bagai efek domino. 3 bulan setelah aku pergi dan menggugat cerai, skandal itu meledak di kantor Bayu. Entah bagaimana, mungkin karma punya jalannya sendiri, foto-foto pernikahan sirinya dan bukti dia memalsukan izin dinas tersebar di grup WhatsApp kantor. Perusahaan tempatnya bekerja memiliki peraturan ketat soal integritas. Memalsukan dinas luar kota untuk menikah siri dianggap pelanggaran berat dan penipuan biaya operasional. Bayu dipecat tidak hormat, tanpa pesangon, tanpa gaji, tanpa aku yang biasa menutupi kekurangan, cicilan rumah dan mobil macet total. Bank bergerak cepat. Rumah kami disita. Mobil ditarik paksa di depan tetangga yang menonton dengan tatapan mencemooh. Ratna, yang terbiasa dimanja, tidak punya mental baja. Dia tidak sanggup hidup di kontrakan sempit di kota tanpa AC dan uang belanja. Akhirnya, dengan sisa uang terakhir, mereka pulang ke kampung halaman Ratna di desa ini. Berharap hidup tenang dan murah. Tapi mereka lupa, kemiskinan dimanapun rasanya sama. Pahit. Sore itu, Bayu pulang ke gubuk mereka dengan langkah gontai. Gubuk itu adalah rumah peninggalan orang tua Ratna yang sudah reot. Dindingnya dari bilik bambu yang bolong di sana-sini, atapnya bocor jika hujan, dan lantainya masih tanah yang dipadatkan. Assalamualaikum, ucap Bayu lemas. Tidak ada jawaban lembut. Yang ada hanya suara bentakan. Dapat berapa hari ini? Ratna muncul dari dapur yang gelap. Penampilannya, astaga, jika aku melihatnya sekarang, mungkin aku tidak akan tega menghinanya lagi. Ratna yang dulu glowing, berdandan rapi, dan wangi, kini tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya kusam dan diikat asal-asalan. Wajahnya berminyak, jerawat tumbuh subur karena stres dan debu. Dia memakai daster yang sudah sobek di bagian ketiak. Cuma 50.000,
Bayu menyerahkan uang lecek itu. Ratna menyambar uang itu dengan kasar. 50.000? Kamu pikir cukup buat apa, Mas? Beras habis, minyak habis, Sirian minta jajan terus, susurian juga habis. Ya disyukuri saja, Erate. Aku sudah banting tulang sampai pinggang mau patah. Bayu membentak balik. Emosinya mudah tersulut sekarang. Disyukuri apanya? Dulu kamu janjiin aku hidup enak. Mana? Mana janji manismu pas kita di Lembang dulu? Pembohong. Ratna melempar uang itu ke wajah Bayu. Kamu yang bikin aku begini. Bayu mencengkeram bahu Ratna. Kalau bukan karena kamu ngerayu aku masih hidup enak sama Hana di kota. Aku masih punya mobil, masih punya karir. Gara-gara nafsu sama kamu, hidupku hancur. Oh, nyalahin aku? Kamu yang gatel. Kamu yang mau enaknya aja. Ratna berteriak histeris. Di sudut ruangan, Rian, anak yang dulu dipuja-puja itu, duduk menangis sendirian. Usianya sudah 2 tahun lebih, tapi tubuhnya kurus kurang gizi. Ingusnya meler tidak dilap. Dia hanya memakai celana dalam yang kendor, bermain dengan tanah. Tidak ada lagi susu formula mahal, tidak ada lagi popok bermerek, tidak ada lagi mainan bagus. Rian tumbuh menjadi anak yang pemarah dan cengeng, karena setiap hari melihat orang tuanya bertengkar. Dia adalah korban sesungguhnya dari ego orang tuanya. Diam Rian. Berisik, bentak Bayu pada anaknya sendiri. Rian semakin menangis kencang. Inilah keluarga bahagia yang mereka bangun di atas air mataku. Sebuah neraka dunia. Malam harinya, hujan turun deras. Atap gubuk mereka bocor di mana-mana. Bayu dan Ratna sibuk menaruh ember dan panci untuk menampung air. Listrik padam karena angin kencang. Dalam kegelapan, ditemani cahaya lilin yang remang, penyesalan itu datang menghantui Bayu. Dia duduk memeluk lutut di pojok ruangan yang kering. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dia teringat Hana, istri yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum, memijat kakinya sepulang kerja, dan menyediakan makanan hangat yang lezat. Hana yang tidak pernah menuntut macam-macam. Hana yang sabar. Maafkan aku, Hana. Bisik Bayu lirih, air matanya menetes bercampur dengan suara hujan. Aku bodoh sekali. Dia mendengar kabar dari teman lamanya yang masih bisa dihubungi lewat Facebook di warnet kecamatan, bahwa Hana sekarang sudah sukses. Hana menjadi desainer terkenal. Hana menikah lagi dengan konglomerat. Setiap kali Bayu mengingat itu, dadanya sesak bukan main. Rasa irinya membakar, tapi rasa malunya lebih besar. Dia telah membuang berlian demi memungut batu kali yang kini membebani hidupnya. Sedangkan Ratna, di sisi lain gubuk, menangis dalam diam. Dia menyesal telah mengkhianati sahabatnya. Dulu dia berpikir, merebut suami Hana akan membuatnya memiliki hidup Hana. Ternyata salah. Dia hanya mendapatkan suami Hana, tapi tidak mendapatkan rezekinya. Rezeki itu ternyata melekat pada Hana, bukan pada Bayu. Begitu Hana pergi, rezeki itu ikut pergi bersamanya. Han, tolong aku. Batin Ratna menjerit. Tapi dia tahu, pintu maaf itu sudah tertutup rapat. Keesokan harinya, ada keriuhan di balai desa. Pak Kepala Desa mengumpulkan warga, termasuk para buruh tani. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan, seru Pak Kades lewat pengeras suara. Besok, kita akan kedatangan tamu penting dari Jakarta. Pemilik PT Kusuma Group, perusahaan besar yang mau membeli tanah perkebunan di desa kita untuk dijadikan tempat wisata mewah. Warga desa berbisik-bisik antusias. Investor berarti uang. Investor berarti lapangan kerja. Katanya Pak Bos Kusuma ini orangnya sangat kaya dan dermawan. Dia akan datang langsung meninjau lokasi besok siang bersama istrinya. Jadi, saya minta bapak-bapak bersihkan jalan desa, jangan ada sampah. Siapa tahu kalau mereka senang, banyak warga kita yang direkrut kerja jadi pegawai tetap. Telinga Bayu tegak mendengar itu. PT Kusuma Group? Itu raksasa properti. Jika dia bisa bekerja di sana, meski hanya jadi satpam atau pengawas lapangan, gajinya pasti UMR kota. Jauh lebih baik dari upah buruh tani. Ada secercah harapan di mata Bayu. Ini kesempatanku, pikirnya.
Aku punya pengalaman kerja di kota. Aku sarjana. Aku pasti lebih unggul dari warga desa lain yang cuma lulusan SD. Aku bisa melamar kerja langsung ke bos besar itu. Bayu pulang dengan semangat yang sudah lama hilang. Erate. Ratna, panggilnya. Apalagi, sahut Ratna ketus. Besok ada investor dari Jakarta mau datang. Bos besar Kusuma Group. Aku mau melamar kerja. Tolong setrikain kemeja kerjaku yang tersisa. Yang warna biru, itu masih agak bagus. Ratna menatap suaminya ragu. Kamu yakin bakal diterima? Penampilanmu udah kayak gembel gitu. Jangan hina suami. Aku ini masih punya skill. Asal aku rapi, pasti dilirik. Siapa tahu nasib kita berubah, RAT. Kita bisa keluar dari lubang tikus ini. Dengan harapan itulah, malam itu Ratna menyetrika kemeja lama Bayu dengan setrika arang. Karena listrik sering mati dan mereka tak punya setrika listrik yang bagus. Kemeja itu sudah agak pudar warnanya, dan kerahnya sedikit kotor yang tak bisa hilang dicuci, tapi itu pakaian terbaik yang Bayu miliki. Mereka tidur dengan mimpi indah malam itu. Mimpi bahwa sang penyelamat akan datang besok membawa uang dan pekerjaan. Mereka sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak menyangka, bahwa istri bos Kusuma yang akan datang mendampingi sang investor, adalah wanita yang 2 tahun lalu mereka hancurkan hatinya di rumah sakit. Bahwa tangan yang ingin dicium Bayu untuk meminta pekerjaan besok, adalah tangan suami baru dari mantan istrinya. Karma sedang menyusun plot twist terbaiknya. Besok, bukan keselamatan yang akan mereka dapatkan, melainkan rasa malu yang akan membunuh sisa-sisa jiwa mereka. Di luar gubuk, angin malam berhembus kencang, seolah membisikkan peringatan yang tak terdengar. Bersiaplah, Bayu. Bersiaplah, Ratna. Masa lalu kalian sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Siang itu, debu jalanan desa mengepul tinggi saat iring-iringan 3 mobil mewah berwarna hitam mengkilap memasuki gapura desa yang reot. Mobil paling depan adalah Land Cruiser terbaru, gagah dan intimidatif, kontras dengan jalanan berbatu yang dilewatinya. Di pinggir jalan, warga desa sudah berbaris rapi. Mereka menunduk hormat, antusias menyambut sang investor yang konon akan mengubah nasib desa mereka. Di barisan paling depan, berdiri Bayu. Dia sudah mengenakan kemeja biru lamanya yang sudah disetrika Ratna semalam. Meski kerahnya agak kusam dan ada noda kuning samar di ketiak, dia berusaha berdiri tegak. Dia menyisir rambutnya klimis dengan air. Jantungnya berdegup kencang penuh harap. Ini kesempatanku, batin Bayu. Aku akan tunjukkan kalau aku kompeten. Aku akan bicara bahasa Inggris kalau perlu, biar Pak Bos terkesan. Di kejauhan, di balik pohon besar dekat balai desa, Ratna mengintip sambil menggendong Rian. Dia tidak berani ikut berbaris. Dia malu dengan dasternya yang lusuh dan tubuhnya yang tak terawat. Dia hanya ingin melihat dari jauh, berharap suaminya sukses mendapatkan pekerjaan itu. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan balai desa. Debu perlahan turun. Suasana hening mencekam saking tegangnya warga. Sopir berseragam safari turun dari mobil utama, lalu berlari kecil memutar untuk membukakan pintu penumpang bagian belakang sebelah kiri. Pintu terbuka. Keluar seorang pria tinggi, tegap, dan tampan. Adrian Kusuma. Dia mengenakan kemeja linen putih yang terlihat mahal dan kacamata hitam. Auranya begitu kuat, aura kekuasaan dan uang. Bayu menahan napas. Itu bosnya, pikirnya kagum. Namun, Adrian tidak langsung menyalami Pak Kades yang sudah siap membungkuk. Adrian justru berbalik badan, mengulurkan tangannya ke dalam mobil, seolah hendak membantu seseorang keluar. Silakan, sayang. Suara bariton Adrian terdengar jelas di keheningan itu. Satu kaki jenjang beralaskan sepatu hak tinggi branded menapak ke tanah merah yang kering. Lalu, sosok wanita itu keluar sepenuhnya. Waktu seakan berhenti berputar bagi Bayu. Wanita itu mengenakan jumpsuit elegan berwarna krem yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Blazer senada tersampir anggun di bahunya. Rambutnya yang indah bergelombang tertiup angin. Kulitnya putih bersih, bercahaya di bawah terik matahari, seolah debu desa pun enggan menempel padanya. Wanita itu memakai kacamata hitam lebar yang menutupi sebagian wajahnya, tapi bentuk rahang itu, bibir itu. Bayu mundur selangkah, kakinya gemetar hebat.
Lututnya terasa seperti jeli. Tidak mungkin. Desisnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu tersenyum pada Adrian, menggandeng lengan suaminya dengan mesra, lalu menoleh ke arah kerumunan warga. Dia membuka kacamata hitamnya perlahan. Mata itu. Mata yang dulu selalu menatap Bayu dengan penuh cinta dan pengabdian. Mata yang dulu menangis darah di rumah sakit 2 tahun lalu. Kini, mata itu menatap lurus ke depan dengan sorot tenang, percaya diri, dan asing. "Hana?" teriak Bayu tanpa sadar. Suaranya pecah, terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Teriakan Bayu membuat beberapa warga menoleh, termasuk Pak Kades yang melotot karena dianggap tidak sopan. Hana menoleh ke sumber suara. Dia melihat Bayu. Bayu membeku. Dia berharap melihat kemarahan di wajah Hana. Dia berharap Hana akan berteriak atau memalingkan muka. Tapi tidak. Hana hanya menatapnya. Tatapan datar. Tatapan seorang ratu yang melihat pengemis di pinggir jalan. Tidak ada benci, tidak ada cinta. Hanya kosong. Seolah Bayu hanyalah objek tak bernyawa yang kebetulan ada di sana. Hana membisikkan sesuatu pada Adrian. Adrian mengangguk, lalu menatap Bayu dengan tatapan tajam yang menusuk. Tatapan seorang elang yang mengenali mangsa yang pernah melukai pasangannya. Namun, Adrian tetap tenang, menjaga wibawanya. "Selamat datang, Bapak Adrian, Ibu Hana." Pak Kades menyambut dengan gugup, menyalami mereka. "Kami sangat terhormat." Hana tersenyum ramah pada Pak Kades. "Terima kasih, Pak. Senang bisa berkunjung. Udaranya segar ya di sini." Suara itu masih sama, tapi nadanya jauh lebih berkelas. Bayu merasa dunianya runtuh. Dia ingin lari, ingin menghilang di telan bumi. Istri bos besar itu adalah Hana. Mantan istrinya. Wanita yang dia campakan demi Ratna. Dan sekarang, dia berdiri di sini dengan kemeja kucel, berharap belas kasihan kerja dari suami baru mantannya. Ironi macam apa ini? Tiba-tiba, Rian yang ada di gendongan Ratna di kejauhan menangis keras. Ratna panik mencoba membungkam mulut anaknya, tapi terlambat. Hana menoleh ke arah pohon besar itu. Hana melihat Ratna. Ratna yang dulu sahabatnya. Ratna yang dulu cantik. Kini bersembunyi di balik pohon seperti pencuri, dengan penampilan yang menyedihkan. Hana melepaskan gandengan Adrian sejenak, dan melangkah mendekat ke arah Bayu. Warga desa minggir, memberi jalan. Bayu gemetar. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja birunya yang berharga. "Apa kabar, Mas Bayu?" sapa Hana. Tenang. Sopan. Menghanyutkan. Bayu gagap. Lidahnya keluh. Hana, kamu. Saya baik. Sangat baik, seperti yang kamu lihat," lanjut Hana, menjawab pertanyaan yang tak sempat terucap. Dia memindai penampilan Bayu dari ujung rambut sampai ujung kaki yang memakai sandal jepit putus disambung peniti. "Rupanya kehidupan di desa sangat menantang ya," sindir Hana halus, tanpa nada mengejek, tapi terasa menampar. Bayu jatuh berlutut. Pertahanannya hancur. Rasa malu, penyesalan, dan keputusasaan bercampur aduk. "Hana, maafkan aku, Han." Bayu mulai menangis di depan semua orang. "Tolong aku, Han. Hidupku hancur. Aku salah. Aku menyesal seumur hidupku. Tolong beri aku pekerjaan. Apa saja. Jadi tukang kebun pun aku mau." Kasihan Rian, Han. Dia kurus, dia butuh susu. Hana menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu. Dulu, pria ini adalah dunianya. Dulu, dia menangisi pria ini siang malam. Sekarang, melihatnya menangis mengemis, Hana tidak merasakan kepuasan dendam yang meledak-ledak. Dia hanya merasa iba yang menyedihkan. "Berdiri, Mas," kata Hana pelan. "Jangan permalukan dirimu lebih jauh." Bayu mendongak, matanya penuh harap. "Kamu mau bantu aku?" Hana menggeleng pelan. "Aku datang ke sini sebagai profesional, Mas. Suamiku, Pak Adrian, tidak mempekerjakan orang berdasarkan rasa kasihan, tapi berdasarkan integritas." Kata integritas
menghantam ulu hati Bayu. Dia dipecat karena tidak punya integritas. Lagi pula, Hana menunjuk ke arah pohon tempat Ratna bersembunyi. Kamu punya tanggung jawab di sana. Kamu yang memilih dia, Mas. Kamu yang memilih hidup ini. Jadilah laki-laki. Hadapi pilihanmu sendiri. Adrian berjalan mendekat, merangkul pinggang Hana protektif. Sudah selesai, sayang? Sudah, Mas, jawab Hana sambil tersenyum pada suaminya. Senyum yang tulus, senyum yang dulu milik Bayu, kini milik Adrian sepenuhnya. Hana menoleh pada Pak Kades. Pak Kades, untuk proyek ini, kami akan merekrut 50 tenaga kerja dari warga asli desa. Tapi, mohon maaf, saya punya satu syarat pribadi, kata Hana tegas, namun suaranya cukup keras untuk didengar Bayu. Apa itu, Bu Hana? Pastikan orang-orang yang direkrut adalah orang yang jujur, setia pada keluarganya, dan memiliki catatan perilaku yang baik. Kami tidak menoleransi pengkhianat dalam tim kami. Wajah Bayu pucat pasi. Itu adalah penolakan mutlak. Pintu rezeki itu ditutup langsung di depan hidungnya, dikunci dengan masa lalunya sendiri. Sebelum berbalik, Hana membuka tas brandednya. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal. Bayu mengira itu untuknya. Tangannya hampir terulur. Tapi Hana memberikannya pada Pak Kades. Pak, ini ada sedikit rezeki pribadi dari saya. Tolong belikan susu dan vitamin untuk balita-balita di desa ini yang kurang gizi. Bagi rata untuk semua anak, tanpa terkecuali, kata Hana, melirik sekilas ke arah Rian yang menangis di kejauhan. Termasuk anak di sana. Anak tidak berdosa, orang tuanya lah yang harus belajar bertanggung jawab. Terima kasih, Bu. Ibu mulia sekali. Pak Kades membungkuk haru. Hana mengangguk terakhir kali pada Bayu. Selamat tinggal, Mas Bayu. Semoga kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu yang sekarang. Aku sudah menemukan kedamaianku. Hana berbalik badan, mengibaskan rambutnya, dan berjalan kembali ke mobil mewah itu. Adrian membukakan pintu untuknya, lalu masuk menyusul. Mesin mobil menderu halus. Iring-iringan mobil itu perlahan bergerak meninggalkan balai desa, meninggalkan kepulan debu yang menyelimuti wajah Bayu. Bayu masih berlutut di tanah, terbatuk-batuk menghirup debu sisa kemewahan mantan istrinya. Dia melihat lampu belakang mobil itu menjauh dan menghilang di tikungan. Hilang sudah. Hilang kesempatannya. Hilang harga dirinya. Hilang masa depannya. Dari kejauhan, Ratna mendekat sambil menangis. Mas. Bayu menatap Ratna dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi tenaga untuk marah. Mereka berdua tahu, ini adalah titik akhir. Mereka terkunci dalam penjara kemiskinan yang mereka bangun sendiri, sementara kunci penjaranya, Hana, baru saja pergi membawa kebebasan. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi aromaterapi lavender, Hana menghela napas panjang. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Kamu baik-baik saja? Tanya Adrian lembut, mengusap punggung tangan istrinya. Hana menatap pemandangan sawah yang bergerak cepat di luar jendela. Aku lebih dari baik, Mas, jawab Hana. Ada perasaan ringan yang luar biasa di dadanya. Beban seberat gunung yang dibawanya selama 2 tahun terakhir, tiba-tiba lenyap tak berbekas. Pertemuan tadi bukan tentang pamer. Bukan tentang menyakiti balik. Pertemuan tadi adalah sebuah penutupan buku. Hana sadar, balas dendam terbaik bukanlah melihat mereka menderita, melainkan melihat mereka dan menyadari bahwa mereka tidak lagi penting. Bahwa kebahagiaan Hana tidak lagi bergantung pada validasi atau permintaan maaf mereka. Mereka tampak menyedihkan, gumam Adrian. Itu karma mereka, Mas. Biar Tuhan dan waktu yang mengurus sisanya, kata Hana. Tugasku sudah selesai. Aku sudah memaafkan masa lalu, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa mencintaimu tanpa bayang-bayang. Adrian tersenyum, mengangkat tangan Hana dan menciumnya. Aku mencintaimu, Nyonya Hana Kusuma. Aku juga mencintaimu. Mobil terus melaju, membawa Hana menjauh dari desa penuh kenangan pahit itu, menuju masa depan yang terbentang luas dan cerah. Hana menutup matanya, tersenyum. Dia menang. Dia telah bangkit dari abu, menjadi wanita yang jauh lebih hebat dari yang pernah dia bayangkan.
Dan hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai.